Bab 3141, Kekerasan yang paling murni. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya, puluhan titik spiral tiba-tiba melesat keluar dari lengan berotot Gu Wuxin, yang masing-masing tampak seperti makhluk hidup yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Kerusakan hebat itu diserap ke telapak tangannya. Setelah suara retakan, dia menghancurkan tinju kanan burung pipit naga api yang besar. Pada saat ini, bukan hanya Ding Lingdang dan Liao, semua ahli manusia yang akrab dengan Ding Lingdang hampir berhenti bernapas. Perlu dicatat, meskipun prajurit Dewa Raksasa milik Ding Lingdang diberi nama, burung pipit naga api agung, namun itu sama sekali berbeda dengan prajurit Dewa Raksasa kuno yang tidak lengkap yang telah digali dari alam misterius Kunlun 100 tahun yang lalu. Sebagai mantan ketua parlemen, salah satu pakar terkuat dari Departemen Tempur Federasi Star Glory, dan yang terpenting, istri Liao, yang menikmati sebagian besar saham dan keuntungan dari Glorious Sunlight Group, Ding Lingdang memiliki akses ke sumber daya yang melampaui imajinasi para pakar biasa. Menurut standar kekaisaran, dia sama baiknya dengan keempat elektor. Secara nama, ia juga dikenal sebagai Great Fire Dragon Sparrow. Namun setelah puluhan tahun perawatan dan peningkatan menyeluruh, hampir semua komponen inti dan unit peralatan sihir telah diganti dengan model paling mutakhir. Bahkan laboratorium dan pabrik peralatan sihir paling mutakhir di bawah Glorious Sunlight Group telah didirikan. Menurut spesialisasi Ding Lingdang, banyak komponen dan senjata telah dibuat khusus untuknya. Prajurit raksasa, yang semerah api dan terbakar dengan ganas, membanggakan kinerja pertempuran komprehensif yang luar biasa. Meskipun belum mencapai level legendaris seperti Gold Sun, Armageddon, dan Heart of Black Hole, Dewa Darah, versi terbaru dari Great Fire Dragon Sparrow cukup kompetitif. Berdasarkan kepribadian Ding Lingdang, dia jarang menggunakan senjata apapun, apalagi senjata jarak jauh seperti Crystal Railgun dan Storm Bolter. Senjata favoritnya tetap tinjunya. Oleh karena itu, bagian tersulit dari Great Fire Dragon Sparrow adalah lengan dan tinjunya, yang terbuat dari logam paduan super dan dirancang dengan saluran energi spiritual helix ganda baru. Nilai kemampuan tempur murni tidak dapat dialokasikan ke setiap bagian secara tepat. Namun selama 10 tahun terakhir, 50% dari dana peningkatan dan penguatan telah didedikasikan untuk senjata dan tinju. Menurut biaya penelitian dan pengembangan militer federasi, itu cukup untuk mempersenjatai seluruh armada kapal antariksa. Jelas terlihat betapa Ding Lingdang menghargai senjata utamanya. Saluran energi spiritual yang disebut Double Helix terinspirasi oleh untaian gen Double Helix saat merancang sirkuit energi spiritual kedua lengan. Amarah dan semangat juang Ding Lingdang dapat disalurkan ke tinjunya tanpa terluka sama sekali. Tinju besi prajurit Dewa Raksasa akan benar-benar menjadi tangannya. Belum lagi Liao secara pribadi telah memandu modifikasi adaptif, burung pipit naga api besar, sebelum mereka berangkat untuk menjelajahi relik kuno. Menyesuaikan prajurit Dewa Raksasa untuk istrinya bahkan lebih penting daripada menyesuaikan prajurit Dewa Raksasa untuk dirinya sendiri. Bahkan komponen sekecil pasir telah disesuaikan dengan sempurna dan harmonis. Singkatnya, tangan besi Ding Lingdang sama dengan pedang Yan Liren. Bahkan para penggarap abadi di tahap transformasi dewa tidak mau menyentuhnya. Ia mengira bahwa pukulan dahsyat yang dipadatkan oleh Ding Lingdang setidaknya dapat memaksa musuh untuk menghindar atau memadatkan perisai spiritual untuk menahannya, bahkan meskipun tidak dapat menghancurkan musuh hingga berkeping-keping. Dia tidak menyangka musuh akan melawan dengan cara yang tidak masuk akal seperti itu. Retakan, retakan, retakan. Di bawah tatapan semua orang yang ketakutan, waktu stagnasi akhirnya berlalu 0,1 detik. Tidak hanya tinju burung pipit naga api besar yang hancur, bahkan lengan di belakang tinju itu juga hancur oleh kekuatan besar Gu Wuxin. Mulai dari tulang, roda gigi, dan struktur transmisi di bagian terdalam tinju itu, semuanya meledak keluar. Rasanya seperti ada penghancur biji super tak kasat mata yang telah menggigit lengan kanan burung pipit naga api dengan gigi terkerasnya dan mencacahnya menjadi beberapa bagian. Gerutuan Ding Lingdang bergema di saluran komunikasi. Sayang, Liao berteriak, darah kental mengalir keluar dari matanya. Dia sangat menyadari karakter Ding Lingdang. Sebagai prajurit wanita terkuat di Lautan Bintang, dia tidak akan berteriak kesakitan meskipun ditusuk oleh ribuan bilah pedang. Dia tidak menyangka bahwa Ding Lingdang pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sisi lemahnya. Dapat dilihat bahwa musuh benar-benar telah memberikan pukulan telak kepadanya. Meskipun hanya lengan kanan prajurit Dewa Raksasa yang hancur, jiwa pengguna dan prosesor kristal rangka utama prajurit Dewa Raksasa terhubung sejak awal. Chip sensor prajurit Dewa Raksasa setara dengan ujung saraf pengguna. Demi manipulasi yang tepat dan pelepasan akhir, chip sensor yang tak terhitung jumlahnya telah tertanam di lengan kanan burung pipit naga api besar. Ledakan lengan kanan burung pipit naga api besar tidak berbeda dengan hancurnya lengan kanan Ding Lingdang sendiri. Sangat mungkin bahwa kultivasi burung pipit naga api besar di masa depan akan terpengaruh secara serius. Tentu saja, itu hanya jika mereka memiliki masa depan. Liao tanpa sadar ingin bergegas dan menyelamatkan Ding Lingdang. Namun, dia baru saja menjadi target utama ribuan tubuh super Gu Wuxin dan belum pulih dari pusingnya. Reaksi Ding Lingdang bahkan lebih cepat darinya. Dia masih menyerang seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Meskipun lengan kanannya hancur, dia memusatkan seluruh kekuatannya yang tersisa pada tinju kiri burung pipit naga api besar. Dalam jarak beberapa meter, tinju kirinya sudah mencapai ribuan derajat. Tinju itu terbakar menjadi bola api tembus pandang dan menghantam perut Gu Wuxin. Lengan kiri burung pipit naga api besar menusuk tak terhentikan. Suhu yang teramat tinggi bahkan membuat tubuh Gu Wuxin langsung berubah menjadi merah tua, dengan riak-riak berwarna merah tua berbentuk manusia menyebar keluar. Namun, pukulan yang cukup kuat untuk membakar organ dalamnya menjadi abu dan bahkan menghancurkan tulang belakangnya menjadi debu sama sekali tidak mengubah senyum menghina di wajah lawannya.
Itu tidak terlihat seperti Ding Lingdang telah menembus organ dalam Gu Wuxin dan mencengkeram tulang belakang lawannya, tetapi seperti Gu Wuxin menggigit lengan kiri burung pipit naga api besar dengan organ dalam dan tulang belakangnya. Tidak bagus. Liao tiba-tiba menyadari bahwa Ding Lingdang telah melakukan kesalahan fatal. Saat ini, Gu Wuxin hanyalah seorang manusia biasa, tetapi itu tidak berarti bahwa dirinya yang terbuat dari sel-sel mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, masih memiliki organ dalam dan tulang belakang manusia normal. Kalau dipikir-pikir, Gu Wuxin tingginya hampir 50 meter sekarang, yang 3-5 kali lebih tinggi dari klan Pangu dan klan Nua, jika tidak lebih tinggi dari prajurit raksasa super berat yang bersenjata lengkap. Masanya setidaknya 3-5 ribu kali lipat dari manusia normal. Jika kepadatan dagingnya lebih tinggi dari logam paduan super dan bahan keramik yang diperkuat, masanya mungkin 10.000 kali lipat dari manusia normal. Struktur pendukung organ dalam dan tulang manusia dirancang untuk menahan beban benda seberat sekitar 100 kg. Struktur itu jelas tidak cukup untuk menahan beban benda seberat 100 ton. Oleh karena itu, meskipun Gu Wuxin tampak seperti manusia yang puluhan kali lebih besar dari biasanya, organ dalam, otot, dan tulangnya jelas tidak normal. Kemungkinannya ia hanyalah sekumpulan agregat sel jamak, sepotong, daging, super padat yang tampak seperti siput yang dapat ditarik miliaran kali. Tidak ada yang tahu bagaimana sel-sel itu berkumpul. Liao ingin mengingatkan Ding Lingdang, tetapi sudah terlambat. Daging di perut Gu Wuxin menggeliat aneh, seolah berubah menjadi mulut berdarah. Setelah satu retakan, lengan kiri burung pipit naga api besar terkoyak. Lengan kanannya meledak, dan lengan kirinya terkoyak. Fire Dragon Sparrow, yang telah kehilangan tangan dan lengan besinya, seperti T-Rex yang telah kehilangan sayap dan cakarnya. Ledakan, Gu Wuxin meninju burung pipit naga api tepat di dada. Tanpa ikatan di lengannya, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Gu Wuxin dari menganiaya manusia seolah-olah mereka adalah mainan. Mungkin, dia bisa saja menggunakan teknik yang lebih maju, yang menggunakan suara, cahaya, dan listrik yang memukau, untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi, ia lebih suka memperlihatkan kekuatan tubuh supernya kepada semua manusia di sekitarnya dengan cara yang paling lugas, brutal, dan penuh amarah, seperti manusia primitif yang lapar, dan menghancurkan kesombongan umat manusia dengan cara meniup lilin-lilin dalam badai. Liao membuka matanya dan melihat pelindung dada burung pipit naga api besar runtuh seolah-olah terbuat dari kertas. Tempat tinggal spiritual penggunanya terpelintir menjadi bentuk-bentuk aneh. Kalau di matanya ada urat, semua uratnya pasti sudah pecah. Burung pipit naga api besar tertiup angin bagai layang-layang yang talinya putus. Ia menabrak 3 gedung pencakar langit dan tidak tenggelam ke gedung keempat hingga akhirnya runtuh. Sayang, Liao tidak peduli bahwa jiwanya masih bergetar. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa dari otaknya yang meledak dan memanggil energi spiritualnya secara maksimal, menyelamatkan burung pipit naga api yang hancur sebelum gedung pencakar langit itu runtuh. Sayang, kamu baik-baik saja. Jawab aku, Ding Lingdang. Jawab aku. Tenggorokan Liao terasa seperti dirobek oleh gergaji besi. Suaranya sangat kasar. Melihat pelindung dada Fire Dragon Sparrow yang penyok dalam, kedua lengannya dan lengan malapetaka matahari menggigil. Dia tidak berani membongkar pelindung dada Fire Dragon Sparrow yang bengkok itu kalau-kalau Ding Lingdang terluka lagi. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk-batuk. Ding Lingdang terbatuk keras di saluran komunikasi dan tubuhnya yang sangat bengkok. Aduh, bajingan, aku akan membunuhnya. Itu bagus. Liao menarik napas panjang karena lega. Pori-pori di sekujur tubuhnya sedikit terbuka. Dengan kultivasi Ding Lingdang, tubuhnya tidak akan langsung berubah menjadi gumpalan nanah dan darah, dan jiwanya juga tidak akan terbakar menjadi abu. Selama dia masih bisa bernapas, meskipun tulang belakangnya patah, sarafnya rusak parah, dan seluruh tubuhnya lumpuh, tidak akan ada masalah besar. Dengan obat-obatan dan waktu yang cukup, serta teknik kultivasi yang tepat, sarafnya yang retak dan jaringan yang rusak selalu dapat diperbaiki. Bab 3142, mengerikan. Pikiran telepati Liao berubah menjadi riak-riak tak terlihat dan menembus ke dalam kediaman spiritual, burung pipit naga api besar, yang rusak, hanya untuk menemukan bahwa Ding Lingdang telah memutar tubuhnya menjadi kekacauan yang bengkok dan bersembunyi di celah-celah berbentuk aneh. Dia nyaris lolos dari tekanan berat dengan cara seperti itu. Meski begitu, patah tulang, ruptur otot, dan pendarahan dalam tidak dapat dihindari. Namun, bagi Ding Lingdang, yang memiliki kepala sebesar mangkuk dengan bekas luka di wajahnya, luka fatal semacam ini pada tingkat orang biasa hanya sedikit memengaruhi amarahnya saat dia mengumpat. Pikiran telepatinya merayapi pembuluh darah, saraf, anggota tubuh, dan tulang Ding Lingdang. Dia memindai otaknya dengan cepat dan hati-hati dan tidak menemukan pendarahan serius atau gegar otak. Liao akhirnya merasa lega dan membongkar pelindung dada burung pipit naga api dengan teknik manipulasi jarak jauhnya. Beruntung sekali Ding Lingdang baik-baik saja. Namun, burung pipit naga api besar telah hancur total. Tidak hanya lengannya yang membawa senjata utama telah terkoyak, seluruh rangkanya telah rusak parah, dan hanya tinggal selangkah lagi untuk dibongkar di udara. Prosesor kristal rangka utamanya juga telah berubah menjadi sekumpulan besi tua hangus. Prajurit Dewa Raksasa, yang telah bertahan selama 100 tahun dalam kesulitan, telah kehilangan nilai perawatannya. Selain itu, pada saat kritis, di mana ia punya waktu untuk memperbaiki dan memodifikasi, Ding Lingdang tidak membawa prajurit Dewa Raksasa kedua. Tentu saja, Liao tidak akan mengizinkannya melawan Gu Wuxin saat dia hanya mengenakan pakaian kristal, tidak peduli seberapa marahnya Ding Lingdang. Selain itu, saat Liao menerjang Ding Lingdang, para ahli manusia lainnya menjadi murka oleh Gu Wuxin, atau lebih tepatnya, ketakutan mereka sendiri, dan mengelilingi musuh dengan raungan yang memekakkan telinga.
Boss Bai dan Yan Liren adalah yang tercepat. Mereka bahkan lebih cepat daripada para penggarap abadi terkuat dari Kekaisaran Lautan Bintang, yang masih curiga dan beruntung saat berhadapan dengan tubuh super yang mengerikan seperti itu. Sebelumnya, Boss Bai dan Yan Liren jarang memiliki kesempatan untuk berlatih. Namun, sekarang setelah api spiritual dan kemampuan komputasi mereka mencapai titik maksimal, mereka bekerja sama dengan lancar seperti saudara kembar. Pedang Boss Bai diarahkan ke leher Gu Wuxin, sementara pedang panjang Yan Liren menyapu pinggang Gu Wuxin, mencoba memotongnya menjadi dua. Tampaknya mereka semua telah belajar dari Ding Lindang dan tahu bahwa tubuh Gu Wuxin pasti sangat berbeda dari manusia, jika tidak berbeda dengan kehidupan cerdas berbasis karbon manapun yang diketahui. Namun, selama tubuhnya masih terbuat dari sel, ia harus mengikuti hukum umum daging dan darah. Jika kepala, tubuh, dan kakinya dipotong menjadi 3 bagian, mobilitas dan kemampuan bertarungnya akan sangat terganggu bahkan jika ia tidak terbunuh. Pembaruan oleh gerakan mereka sama hebatnya dengan ide mereka. Aura Boss Bai kabur seperti bulan yang cerah. Aura itu samar dan aneh, seolah-olah dia telah menebas ratusan kali dari ratusan sudut pada saat yang sama dan memadatkannya pada saat terakhir, atau seolah-olah dia telah mengukir ratusan perubahan di dalam tubuhnya ke dalam kehampaan hanya setelah satu tebasan. Serangan Yan Liren, di sisi lain, tampak patuh dan lambat. Akan tetapi, itu hanya sekadar muncul. Jiwanya, keinginannya, dan seluruh medan magnet hidupnya seakan melekat pada pedang panjang itu, menjadikannya celah sempit yang memutarbalikkan waktu dan ruang serta dapat menelan dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Bahkan saat orang lain memusatkan perhatian pada pedangnya, jiwa mereka akan terserap olehnya. Sebelum pedangnya dapat memenggal kepala musuh, keinginan musuh telah terputus oleh pedang panjang itu, dan jiwanya telah ditelan oleh pedang panjang itu. Ini adalah pedang milik si pejuang pedang, Yan Liren. Bahkan para ahli super yang diakui dari Imperium Manusia Sejati dan Aliansi Kesepakatan Suci tidak berani menyombongkan diri bahwa mereka dapat menghindari serangan gabungan Boss Bai dan Yan Liren tanpa terluka. Bahkan para ahli top era purba seperti Sekte Oblivion dan Benih Teratai Naga harus memusatkan seluruh semangat bertarung mereka untuk menghadapi Boss Bai dan Yan Liren, dua monster, jika mereka tidak terbunuh dengan menyedihkan dalam ujian terakhir. Namun, Gu Wuxin bukanlah seorang ahli super dari Star Ocean Imperium maupun Sanctuary Alliance, dia juga bukan ahli terkuat di era purba. Dalam ribuan tahun setelah Istana Surgawi didirikan, sebagian besar ahli yang hidup menyendiri adalah para ahli dan cendekiawan yang berfokus pada penelitian dan penjelajahan. Namun, untuk penjelajahan sektor asal surga dan pengujian teknik-teknik baru, selalu ada beberapa prajurit tangguh. Adapun para ahli dan ulama spesies purba, sekalipun mereka lalai dalam melatih tubuhnya, mereka tidak begitu lemah hingga bisa menangkap seekor ayam. Lalu, apa batas kemampuan tempur tubuh super yang diciptakan oleh pengalaman tempur kolektif ribuan ahli purba dan kebijaksanaan para tawanan Legiun Pasang Banjir? Tidak seorang pun yang tahu, termasuk Boss Bai dan Yan Liren. Semua orang melihat banyak gelembung seperti sabun tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Gu Wuxin, membuatnya sangat licin. Kemudian, serangan yang dilakukan Boss Bai dan Yan Liren dengan sangat percaya diri berhasil lolos dari tubuh Gu Wuxin. Tidak, bukan hanya meluncur, bahkan ujung pedang pun menjadi berbintik-bintik dan tidak lengkap saat melewatinya, seolah-olah telah rusak parah dan terpelintir oleh riak-riak angkasa. Penguasa bajak laut dan pecandu pedang tidak punya waktu untuk mengubah gerakan mereka. Kedua lengan musuh seperti dua cambuk panjang yang tumbuh secara eksponensial. Mereka merobek udara dan bahkan ruang dan menghantam mereka dengan keras. Astaga, astaga, bahu dan pelindung dada kedua prajurit dewa raksasa itu hancur berkeping-keping. Bahkan kepala dan lengan mereka miring ke samping. Rangka kedua prajurit dewa raksasa itu hampir hancur. Tentu saja, para penunggang di dalamnya juga terkena banjir. Gerutuan Boss Bai dan Yan Liren bergema di saluran komunikasi pada saat yang sama. Berdasarkan kepribadian mereka, mereka lebih baik mati daripada dipermalukan seperti ini. Hanya setelah satu kali bentrokan, kedua prajurit dewa raksasa itu nyaris tak berdaya dan pingsan. Tetapi, Heaven Crystal, prajurit raksasa Long Yangjun, muncul di belakang mereka. Kristal, itu sesuai dengan namanya. Ia berubah menjadi kristal super yang berkilau dan berkilau. Bahkan para ahli di tepi medan perang dapat dengan jelas merasakan bahwa Long Yangjun seperti bom super yang semakin mendekati keadaan kritis. Api spiritualnya menyala, mengamuk, dan meledak dengan kecepatan yang terlihat, mengubah beberapa kilometer persegi di dekatnya menjadi wilayahnya. Tidak mungkin. Bagaimana dia memicu reaksi spiritual yang begitu kuat? Sebenarnya dia berada di level berapa? Apakah dia benar-benar seorang kultivator tahap transformasi keilahian biasa, atau? Banyak ahli manusia berseru tak percaya, terutama para penggarap abadi dari Imperium Manusia Sejati. Selama perang saudara di Imperium, Long Yangjun telah aktif di garis depan hitam antara para pemilih dan kaum revolusioner sebagai Dongfang Mingyue. Dia telah menjadi lawan banyak penggarap abadi. Saat itu, semua penggarap abadi menganggap Long Yangjun sebagai ketua asosiasi pemburu iblis biasa. Betapapun tingginya perkiraan mereka tentang kemampuan Long Yangjun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan sekuat itu. Ternyata, dia tidak mengungkapkan sepertiga pun kemampuannya dengan nama samaran, Dongfang Mingyue. Baru pada saat inilah dia berhadapan dengan makhluk gaib yang mengerikan, dia akhirnya menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Banyak penggarap abadi yang merupakan musuh Long Yangjun berkeringat ketakutan. Namun, harapan samar juga muncul di hati mereka. Mereka berharap Long Yangjun dapat menunjukkan kekuatannya dan melakukan serangan balik dalam situasi putus asa, terutama ketika mereka melihat bola cahaya yang dikelilingi oleh busur listrik dan tampak seperti ledakan supernova di antara lengan kristal.
Ketika energi dahsyat yang terkandung dalam bola cahaya itu merobek kehampaan dan melepaskan gelombang spiritual tanpa ampun, semua peralatan sihir penginderaan milik prajurit Dewa Raksasa berteriak, mengingatkan tuan mereka untuk mengangkat perisai spiritual tepat waktu untuk serangan yang merusak itu. Namun, harapan yang baru saja muncul di hati banyak ahli hancur oleh tinju Gu Wuxin bersama dengan bola cahaya Long Yangjun. Semua ahli melihat pemandangan yang tidak masuk akal dan tidak nyata. Menghadapi bola cahaya mengerikan yang dilepaskan Long Yangjun dengan membakar jiwanya dan mengorbankan nyawanya, Gu Wuxin hanya meninju kristal langit di dada seperti seorang gangster jalanan yang sedang berkelahi. Kemudian, dia meledakkan kekuatan hidup Long Yangjun terlebih dahulu dan menghancurkan pelindung dada kristal tersebut, hingga berkeping-keping. Suara Long Yangjun memuntahkan darah terdengar jelas di saluran komunikasi. Bola cahaya yang diledakkan terlebih dahulu, di sisi lain, tetap berada dalam jarak 100 meter persegi dan diserap oleh lautan buih di bawah kakinya hanya setelah 5 detik. Gu Wuxin, yang mengambang keluar dari bara bola cahaya, seluruh kulitnya terbakar bersih. Namun, serat otot, yang biasanya tersembunyi di dalam kulitnya kini terekspos ke publik, membuatnya tampak semakin mengerikan dan menjijikkan. Ding Lindang, Boss Bai, Yan Liren, Long Yangjun, keempat ahli itu sama sekali tidak berhasil melukai musuh. Mereka bahkan tidak berhasil menghentikan musuh sedetik pun sebelum mereka membayar harga yang mahal. Bahkan, Vulture Liao, yang disebut-sebut sebagai pakar terbaik peradaban manusia, tampaknya telah menderita sedikit kerugian dalam konfrontasi mental tadi dan belum pulih. Para ahli manusia yang tersisa tidak dapat menahan perasaan bahwa darah mereka membeku. Gerakan mereka agak kaku dan lamban. Namun Gu Wuxin tidak tinggal diam di tempatnya. Dia hanya berencana untuk menghentikan mereka. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang para ahli manusia. Li Jialing dan Li Linghai adalah target pertamanya. Selama ribuan tahun, dengan kebijaksanaan ribuan ahli kuno, Gu Wuxin segera menyadari bahwa Li Jialing dan Li Linghai adalah jiwa dari semua penggarap abadi di kekaisaran. Selama mereka berdua dikalahkan, penggarap abadi akan seperti pasir lepas tanpa pemimpin. Bab 3143, kelemahan ditemukan. Li Jialing adalah seorang pria yang berani menyerang miliaran bintang sendirian. Dia sangat yakin bahwa dia telah mencengkeram tenggorokan takdir. Aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku. Setiap helai rambut di tubuh singa emas itu berdiri. Api perang emas diarahkan ke Gu Wuxin seperti 10.000 bilah tajam. Kaisar muda Imperium manusia sejati itu melakukan teknik terkuatnya tanpa ragu-ragu. Aura dominan Kaisar dunia terungkap sepenuhnya. Kaisar, Li Linghai sangat mencintai putranya. Ia juga melepaskan teknik, naga sejati api ungu, semburan api Kaisar, secara maksimal. Sebelum gempa susulan wilayah kekuasaan Long Yangjun menghilang, aura Kaisar dan Ibu Suri melonjak keluar seperti gelombang pasang. Para penggarap abadi lainnya dari Imperium mengikuti dan menyerang Gu Wuxin. Harapan terakhir mereka telah hancur karena musuh mereka tidak terkalahkan. Ketika mereka putus asa dan para penggarap abadi tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan ragu untuk mengorbankan diri mereka juga. Namun, keunggulan jumlah mereka tidak memungkinkan mereka mencapai hasil yang lebih baik daripada Boss Bai, Yan Liren, Long Yangjun, dan Ding Lindang. Busa raksasa muncul dari lautan sel di bawah kaki Gu Wuxin dan meledak di antara para prajurit raksasa. Gangguan medan magnet vitalitas yang kuat merusak daging dan darah semua penggarap abadi dan menghancurkan gen mereka seperti tornado di tingkat sel. Banyak dari mereka yang organ dalamnya matang akibat gangguan medan magnet. Sel-sel mereka membusuk 100 kali lebih cepat dari biasanya, tetapi sel-sel baru mereka telah ditekan secara serius. Pertumbuhan mereka sangat lambat, dan metabolisme mereka terganggu. Tak usah dikatakan, data pada menu operasi pun berfluktuasi tak karuan. Seperti seekor harimau lapar yang menerkam seekor domba, Gu Wuxin berlari ke dalam formasi pertempuran yang terdiri dari puluhan prajurit dewa raksasa. Lengannya berubah menjadi dua lintasan abu-abu, dan kemanapun mereka pergi, prajurit dewa raksasa itu runtuh dengan suara memekakkan telinga. Beberapa tulang mereka patah, dan beberapa tempat tinggal spiritual mereka meledak. Bahkan para penunggang di dalamnya dipukuli sampai muntah darah atau bahkan meledak menjadi genangan darah. Li Jialing hanya bertahan selama 1 detik di depan Gu Wuxin, tetapi dia telah membayar harga salah satu kaki kiri dewa prajurit raksasa dan jatuh. Singa emas telah kehilangan semua prestisenya, dan naga sejati api ungu pun dikalahkan. Pembaruan oleh Li Linghai juga tidak diuntungkan. Meskipun anggota tubuh prajurit raksasa itu utuh, struktur transmisi inti antara pinggang dan perutnya telah rusak parah karena getaran yang hebat. Percikan api bermunculan, dan dia mengalami kram yang tak terkendali, yang merupakan pengaruh besar pada mobilitas dan kemampuan tempurnya. Melihat para penggarap abadi telah dihancurkan berkeping-keping oleh Gu Wuxin bagaikan terong beku, boneka pertempuran di bawah kendali Raja Tinju, Xiao Ming, dan Wen Wen, beserta pasukan pesawat tanpa awak mini, bergegas untuk mengisi celah di antara mereka, sementara aliran besi mengalir mendekat bagaikan gelombang hidup. Gu Wuxin bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Tiba-tiba dia membuka mulutnya, yang benar-benar berdarah. Seluruh wajahnya telah terkoyak, sudut mulutnya sampai ke belakang kepalanya. Rahang bawahnya bahkan menyatu dengan dadanya, untuk memperlihatkan tenggorokannya sebanyak mungkin. Tidak, itu lebih seperti saluran kehancuran daripada tenggorokan. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, riak-riak dari perut Gu Wuxin menyebar ke puluhan kilometer di dekatnya dalam bentuk riak-riak yang terlihat. Bukan hanya boneka pertempuran dan pasukan drone mini yang benar-benar macet, mereka juga jatuh ke tanah. Prosesor kristal dari Raja Tinju, Little Ming, dan Wen Wen semuanya berteriak. Ketiga orang itu linglung dan membeku. Semua penggarap dan penggarap abadi di dekatnya mengalami sakit kepala yang hebat.
Mereka merasa organ dalam mereka terbakar, dan mereka berada di neraka yang hidup. Hanya dalam waktu 3-5 menit, para ahli terkuat dari generasi manusia baru telah mengalami kemunduran dan goncangan terbesar dalam hidup mereka. Gu Wuxin, Transcendent, menindas Ding Lingdang, Boss Bai, Yan Liren, Li Jialing, Li Linghai, Long Yangjun, Fist King, dan seterusnya sendirian. Federasi, Kekaisaran, dan para ahli terkenal dari Sanctuary Alliance membuat para ahli yang arogan menyadari kengerian Primeval. Semua orang sampai pada kesadaran pahit. Jika ini benar-benar pengepungan, mereka bukanlah orang-orang yang memiliki keunggulan jumlah. Mula-mula mereka mengira bahwa puluhan penggarap tahap jiwa baru lahir, penggarap tahap transformasi keilahian, dan penggarap pemisah jiwa di pihak mereka tengah menyerang seorang ahli purba. Namun ternyata, ribuan anggota Istana Surgawi yang tergabung dalam tubuh super itu justru menyerang mereka bersama-sama. Namun, hantu-hantu itu berbagi salah satu tubuh Gu Wuxin. Namun, dengan dukungan terus-menerus dari lautan sel, seberapa kuat, mengerikan, dan anehkah tubuh itu nantinya. Sementara mereka panik, suara gemuruh terdengar di dalam kepala mereka. Bukan gelombang suara yang dapat menggetarkan gendang telinga, tetapi gelombang yang dapat merangsang sel-sel otak secara langsung. Sumber gelombang suara terlalu cepat untuk dikejar oleh gelombang suara. Di sisi lain, semangat juang yang membumbung tinggi menyerang jiwa semua ahli dengan kecepatan cahaya. Itu Li Yao. Dia akhirnya pulih dari keterkejutan jiwanya. Bencana matahari, dari prajurit dewa raksasa muncul di atas kepala Gu Wuxin seperti malapetaka yang disebabkan oleh kedatangan bintang. Citra dirinya yang menebas dari langit dengan pedang di tangannya seakan telah melintasi 10.000 tahun dan tumpang tindih dengan Kaisar tertinggi, pakar terbaik peradaban manusia 10.000 tahun yang lalu. Citra itu terukir dalam kekosongan dan di hati setiap pakar. Pedang Li Yao menebas bagian tengah kepala Gu Wuxin dengan tepat dan tak terhentikan, memotong musuh menjadi dua bagian. Seperti dugaannya, tidak ada darah yang mengucur, tidak ada organ dalam yang meledak, dan tidak ada tulang yang patah. Satu-satunya yang bergerak adalah banyak jaringan yang tampak seperti ular. Daripada mengatakan bahwa Li Yao membelah raksasa dari kepala sampai kaki, lebih tepat dikatakan bahwa ia membelah bintang laut raksasa. Dan ini masih jauh dari akhir. Desir, 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 desir. Tepat ketika pedang Li Yao merobek tubuh Gu Wuxin dan luka yang mengerikan muncul, ratusan tunas daging keluar dari kedua sisi tubuhnya dan melesat ke sisi yang berlawanan seperti pegas elastis, menyambungkan kembali kedua bagian tubuhnya. Tampaknya daging dan darah dari struktur baru seperti itu memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, seperti tentakel bintang laut atau organ dalam teripang. Tanpa gangguan, ia bahkan dapat dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu setengah menit. Bagaimana bisa Li Yao membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Gambar Ding Lingdang merangkak keluar dari kediaman spiritual Great Fire Dragon Sparrow yang hancur berlumuran darah muncul di kepalanya lagi. Api yang keluar dari lubang hidung Li Yao ribuan derajat lebih panas dari sebelumnya. Bencana matahari telah memosongkan semua senjata jarak jauh, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengulurkan jari-jarinya dan menusukkannya ke tubuh Gu Wuxin yang terkoyak, melepaskan energi penghancur yang paling dahsyat dan paling murni. Dua bola cahaya yang menyilaukan muncul di telapak bencana matahari, seketika dan meluas hingga diameter hampir 100 meter dalam 0,1 detik. Meskipun dilindungi oleh prajurit dewa raksasa, pakaian kristal, dan pakaian master, semua ahli manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Otot dan saraf di seluruh tubuh mereka menegang seminimal mungkin. Sudah menjadi naluri alami mereka untuk melindungi diri sendiri saat mereka berhadapan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Apakah ini yang terbaik yang dapat dilakukan seorang ahli dalam tahap transformasi keilahian saat ia marah? Bahkan asteroid pun dapat hancur dengan mudahnya. Monster macam apa Li Yao sebenarnya? Dia tampaknya lebih kuat daripada sebelum dia memasuki relik purba. Bahkan Wu Yingqi, Kaisar Bintang Hitam, mungkin tidak dapat memusatkan kerusakan yang mengerikan di ruang sekecil itu saat dia berada di puncaknya. Kaisar Bintang Hitam bukanlah satu-satunya. Reaksi berenergi tinggi, dominasi, dan aura seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah kaisar tertinggi dari 10.000 tahun yang lalu. Dia memang telah menerima warisan kaisar tertinggi. Pada saat ini, Li Yao menjadi harapan terakhir di hati setiap orang. Meskipun bola cahaya dan ledakan yang diciptakannya hanya mencakup area seluas 100 meter persegi, semua ahli super di luar tahap jiwa baru lahir tahu bahwa apa yang disebut jangkauan kehancuran sama dengan suara dan fotolistrik. Semakin besar dan terang, semakin mudah. Semakin kecil dan tenang, semakin sulit mencapai langit. Serangan Thunder Palm yang dapat mencakup area seluas 1000 meter persegi adalah sesuatu yang bahkan dapat dilakukan oleh seorang kultivator tahap Naschen Soul. Dengan peningkatan setelan kristal, bahkan seorang kultivator tahap Core Formation mungkin dapat mencobanya. Namun, seberapa mematikan serangan itu dalam setiap meter kubik, semuanya tergantung pada takdir. Namun, Li Yao, di sisi lain, telah menciptakan suhu dan reaksi berenergi tinggi yang bahkan lebih tinggi daripada matahari dalam radius 100 meter persegi. Ia bahkan terlibat dalam teknik fisi dan fusi nuklir. Itulah yang benar-benar penting. Raungan menyakitkan Gu Wuxin akhirnya bergema di dalam bola cahaya merah. Bahkan lautan sel yang sangat banyak di dekatnya menjerit dan berdesakan. Tentakel yang menari-nari dengan gila-gilaan menjulur ke langit satu demi satu, seolah-olah diserang oleh busur listrik yang kuat. Ujung-ujung tentakel meledak satu demi satu, menyemburkan cairan kental dan bau. Tak lama kemudian, bintik-bintik hitam besar muncul di lautan sel berwarna abu-abu. Kemanapun bintik-bintik hitam itu pergi, semua sel akan layu. Bahkan keempat iblis yang tak terkalahkan itu pun kehilangan semua vitalitasnya dan berubah menjadi zombie kurus kering. Seolah-olah, lautan sel sedang sekarat.
Tampaknya, meskipun Gu Wuxin telah lama membanggakan jaringan super dan kalkulasi awan, tubuh super kecil mereka masih memiliki kerangka utama di dalam tubuh Gu Wuxin. Tanpa kendali mainframe, seluruh lautan sel langsung tak terkendali. Semua sel runtuh dan musnah. Mungkin, tubuh super yang sebenarnya di lautan multiverse tidak seburuk itu. Namun, apa yang disebut tubuh super di depan semua orang hanyalah tiruan yang kecil dan kikuk. Bagaimana mungkin ia tak terkalahkan tanpa kelemahan? Bab 3144, Tautan Paksa. Li Yao, bunuh dia. Li Yao, bertahanlah. Li Yao, aku telah menaruh semua harapanku padamu. Kau, pengalih perhatian. Semua ahli mengepalkan tangan dan melototkan mata, seolah-olah mereka mencoba menarik jiwa mereka keluar dari tubuh dan melemparkannya ke bola cahaya untuk membantu Li Yao. Meskipun mereka terbagi dalam kubu yang berbeda dan memiliki pendapat yang berbeda tentang Li Yao, mereka harus mengakui bahwa Li Yao adalah garis pertahanan terakhir bagi para ahli yang mengaku diri seperti mereka. Jika salah satu musuh mereka tidak dapat mengalahkan Li Yao bahkan setelah Li Yao mencoba yang terbaik, tidak akan ada yang mampu. Di masa lalu, Li Yao telah mengalahkan musuh yang 10 kali lebih kuat dari dirinya dengan cara kreatif dan gayanya sendiri. Kali ini seharusnya sama. Inti dari tubuh super itu ada di dalam tubuh Gu Wuxin. Selama Gu Wuxin hancur, bui yang luar biasa, lautan sel, juga akan membeku dan layu. Itulah yang sedang terjadi saat ini. Mereka hanya bisa menunggu, tak berdaya, gelisah, dan hampir putus asa. Sayang sekali musuh yang mereka hadapi kali ini pada dasarnya berbeda dari semua musuh sebelumnya. Bintik-bintik hitam itu akan bergabung bersama dan mengeringkan lautan sel. Bahkan tentakel yang menjulur ke langit semuanya hancur dan menguap seperti untaian gen yang putus. Namun, ketika area bintik-bintik hitam itu akan menembus ambang batas, mereka perlahan melambat dan akhirnya berhenti. Bola cahaya raksasa yang dinyalakan Li Yao dengan nyawa dan jiwanya memancarkan warna biru aneh. Bola itu perlahan-lahan membentuk cangkang transparan dan bahkan sedikit menyusut. Semua kultivator yang berpengalaman tahu bahwa itu adalah tanda keruntuhan dan penyusutan medan magnet berskala besar dengan reaksi berenergi tinggi, yang berarti Li Yao sudah berada di ambang kematian. Li Yao, Ding Lingdang menjerit putus asa. Dia berencana untuk menyerang Gu Wuxin tanpa mempedulikan hal lain dengan baju kristal belaka, tetapi malah didorong jatuh oleh beberapa kultivator dari federasi dan ditahan oleh mereka. Pembaruan oleh. Sambil menunggangi, inti kristal, yang rusak, Long Yangjun berlutut, mencoba mengangkat lengannya yang patah dan memadatkan gelombang ledakan baru. Namun setelah beberapa kali mencoba, siku, bahu, dan pinggang prajurit dewa raksasa meledak menjadi bola api besar, yang akhirnya melumpuhkannya. Bos Bai, Yan Liren, juara tinju, Li Jialing, Li Linghai, semua usaha mereka gagal. Mereka hanya bisa menyaksikan, cangkang, yang menutupi bola cahaya itu terkelupas dan pecah. Di dalam medan magnet pemusnahan, api jiwa Li Yao yang membara hampir tidak ada. Satu-satunya bukti bahwa dia baru saja melepaskan kerusakan yang mengerikan adalah kawah bundar di tanah yang sehalus cermin. Garis-garis warna-warni mekar di permukaan kawah, menunjukkan bahwa kawah itu telah dilapisi kaca dan mengkristal. Dan di atas kawah, Gu Wuxin memang terluka parah. Kulitnya dan daging di permukaan tubuhnya telah terbakar habis. Tubuhnya tidak sepenuhnya menghitam. Sebaliknya, tubuhnya berwarna-warni dan bening seperti kawah. Dia tampaknya telah dikirim ke tungku dan dibakar selama 49 hari dalam suhu hampir 10.000 derajat. Bahkan luka sayatan yang disebabkan oleh Li Yao dari atas ke bawah tidak dapat pulih sepenuhnya. Dari atas kepalanya hingga ujung hidungnya, dari ujung hidungnya hingga dadanya, dan dari dadanya hingga pinggangnya, ada bekas luka yang mengejutkan. Bekas luka itu sangat penyok, seolah-olah tubuhnya masih terbagi menjadi dua bagian dan hanya dihubungkan oleh ratusan butiran. Dalam wujud ini, Gu Wuxin telah sepenuhnya melepaskan ciri-ciri, klan Nuwa, atau manusia. Ia lebih seperti dewa dari alam semesta yang berbeda. Meskipun Gu Wuxin tidak melepaskan aura apokaliptiknya dengan sengaja, hati para ahli manusia masih terasa berat. Itu karena cakar tajam di ujung lengan kanan Gu Wuxin, yang panjangnya puluhan meter, mencengkeram Li Yao dan prajurit dewa raksasanya, bencana matahari. Gu Wuxin sangat kuat sehingga kelima cakarnya menembus kepala, bencana matahari, dan menghancurkan sebagian besar sensor. Kepala prajurit dewa raksasa menjadi fokus 50% peralatan sihir sensorik di tubuhnya. Meskipun ledakan kepala itu tidak fatal, kemampuan tempurnya telah turun setidaknya 30%. Banyak operator prajurit dewa raksasa lebih suka mengorbankan lengan daripada mengekspos kepala mereka terhadap tembakan musuh. Namun, saat ini, bencana matahari, itu tampaknya lumpuh. Anggota badan dan pinggangnya menggantung longgar. Cairan mencurigakan mengalir keluar dari sendi-sendi dan reaktor kristal super kompresi. Ia sama sekali tidak menanggapi serangan musuh. Li Yao, Ding Lingdang, Bos Bai, Long Yangjun, Li Jialing, semua petarung merasakan hati mereka dicabik-cabik oleh cakar tajam Gu Wuxin. Tidak ada apa-apa selain keheningan di saluran komunikasi. Tidak ada tanda-tanda Li Yao sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah itu karena dia terjebak dalam pemboman mental musuh atau karena komunikasi prajurit dewa raksasa benar-benar macet dan tertekan. Apakah kamu merasakannya? Inilah kekuatan tubuh super. Gu Wuxin terus menyerang kepala, bencana matahari, tanpa ampun dan mengirimkan pikiran telepati yang terdengar seperti siaran kepada para ahli manusia. Hanya dalam ribuan tahun, ribuan peneliti dan ahli di Istana Surgawi telah berkumpul dan membanggakan kekuatan seperti itu. Dapatkah Anda bayangkan seberapa kuat tubuh super yang sebenarnya di luar alam semesta Pangu? Dapatkah Anda melawan mereka? Menyerahlah. Jika aku tidak sebanding denganmu, kau sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh peradaban tubuh super.
Aku tidak mengerti apa yang masih kau perjuangkan. Itu tidak ada artinya, sama sekali tidak ada artinya. Ayo, bergabunglah dengan kami. Mari kita berbagi semua kekuatan, kebijaksanaan, dan kenangan di dalam tubuh super kita. Semua kekuatan yang baru saja saya tunjukkan dapat dibagikan kepada Anda. Kita akan menjadi satu. Saya akan menjadi Anda, dan Anda akan menjadi saya. Kita akan menciptakan dunia baru tanpa konflik, tipu daya, atau kontradiksi bersama-sama. Diam kau, monster. Ding Lingdang melepas penutup wajah dari pakaian kristalnya, memperlihatkan wajah yang marah. Dia meludahkan seteguk darah ke arah Gu Wuxin dan berkata, kami tidak akan bergabung dengan tubuh super sialanmu bahkan jika kami mati. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Gu Wuxin tersenyum. Senyum di wajahnya yang berwarna-warni, yang tampaknya terbuat dari keramik dan kristal, sangat aneh. Namun, itu bukan kematian melainkan kelahiran kembali. Lengannya, yang panjangnya puluhan meter, melambai cepat di udara dan melemparkan Li Yao dan bencana matahari-nya. Mereka menabrak lebih dari 10 tumpukan besi dan tembaga terbuang berbentuk aneh dengan suara memekakkan telinga. Sementara itu, lautan sel yang layu dan runtuh itu 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ratusan tentakel berkilauan menjulur keluar dari bintik-bintik hitam dan menusuk hampir 100 prajurit dewa raksasa. Sebagian besar prajurit telah kehilangan sebagian mobilitas mereka dalam pertempuran sebelumnya. Kerangka dan struktur transmisi banyak prajurit dewa raksasa mengalami berbagai tingkat ledakan. Bahkan hubungan antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah tidak terkendali. Mereka pada dasarnya, lumpuh, atau tubuh lumpuh. Tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari tentakel yang tiba-tiba itu. Tentakel-tentakel itu tidak seperti tentakel gurita super besar, melainkan ujung-ujung saraf yang miliaran kali lebih besar. Begitu tentakel itu mengikat prajurit dewa raksasa, tentakel itu akan langsung membelah dan berkembang biak dengan cepat. Tak lama kemudian, jaringan saraf yang rumit itu menutupi setiap bagian baju besi pelat prajurit dewa raksasa. Bahkan, jaringan itu bocor ke organ-organ internal prajurit dewa raksasa melalui celah-celah dan luka-luka, melewati pakaian kristal dan pakaian master tanpa masalah. Ah! Banyak pakar kehilangan ketenangannya saat melihat ular berbisa dan cacing gelang merayap ke dalam tempat tinggal spiritual mereka. Neuron, yang berwarna-warni dan luar biasa terang ini, sambil melepaskan biolistrik yang melumpuhkan dan menimbulkan halusinasi, merayap ke arah lubang hidung, telinga, dan mulut pengguna dan merangkak ke dalam tubuh ahlinya seperti kilat. Banyak pakar berjuang keras, mencoba mengeluarkan serangga jahat itu dari tubuh mereka. Namun, dengan serangan neuron, sejumlah besar informasi membanjiri otak mereka seperti tsunami. Semua yang dialami Liao tadi terputar ulang dalam benak banyak ahli. Selain itu, karena transmisi nirkabel tadi dan transmisi kabel sekarang, intensitas pemboman menjadi 10 kali lebih tinggi. Bahkan Long Yangjun, yang tubuhnya paling istimewa di antara semua ahli, tidak memiliki bumi jauh di dalam otaknya. Ia juga tidak memiliki kekuatan mental dan pertahanan mental seperti yang dimiliki Liao. Menghadapi undangan Gu Wuxin, mereka tidak punya kekuatan untuk menolak. Semua ahli meraung kesakitan. Raungan mereka perlahan-lahan berubah menjadi tumpul dan lemah, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa mereka hindari. Kejatuhan di jurang tak berujung baru saja dimulai. Entah mereka mau atau tidak, hampir semua ahli manusia dan peneliti yang selamat dari istana surgawi diikat, ditutupi, dan dirusak oleh saraf-saraf aneh yang merangkak keluar dari lautan sel dan terhubung ke jaringan saraf super besar. Semakin banyak sel berwarna abu-abu kecoklatan merayapi kaki prajurit raksasa itu bagaikan karpet jamur yang dapat membelah dan berkembang biak tanpa batas dan secara bertahap menelan satu demi satu prajurit raksasa. Ledakan, retak, seolah bergema dengan kekuatan Gu Wuxin, guntur bergema di langit peninggalan purba, yang tetap tidak berubah selama miliaran tahun. Awan berwarna-warni berkumpul, dan kilat yang menyilaukan saling mengejar dan menjerat seperti jaringan saraf dalam bentuk energi. Ketika jaringan saraf alam semesta secara bertahap terkoyak, celah raksasa terkoyak terbuka di langit peninggalan purba, di mana kecerahan, jembatan pelangi, diproyeksikan ke kejauhan. Akhirnya, Gu Wuxin menatap langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah waktunya. Bab 3145, Resonansi Jiwa. Li Yao, Li Yao, dia mendengar seseorang memanggilnya. Namun rasa sakit yang luar biasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata bagaikan gunung yang sangat berat dengan ketinggian ratusan ribu meter yang menekannya ke jurang yang tak berujung. Sel-selnya, dagingnya, darahnya, jiwanya semuanya terkunci, tergiling, terbakar, hancur, dan tertelan. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat siapa dirinya, di mana dia berada, apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia perjuangkan, atau bahkan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika ini adalah neraka tingkat terdalam, maka neraka yang gelap dan menyakitkan seperti itu terlalu kejam. Dia hanya tahu bahwa kali ini dia benar-benar telah menderita kekalahan telak. Tidak ada cara baginya untuk melawan, bahkan tidak ada sedikit pun kesempatan baginya untuk berjuang. Rasa sakit, keputusasaan, dan kekalahan yang begitu menyakitkan itu tampaknya telah terjadi sejak lama sekali di suatu tempat yang sangat, sangat jauh. Itu. Larilah, Li Yao, mustahil bagimu untuk mengalahkannya. Rencana burung Nasar telah gagal. Benar-benar gagal. Tidak seorang pun dapat mengalahkannya. Tidak seorang pun dapat menghancurkan bumi. Larilah. Jalani hidup beberapa hari tanpa beban sebelum ia mengejarmu. Lari, lari. Dia mendengar suara seperti ini. Suara putus asa dari masa lalu dan jauh, bersama dengan suara dari masa kini dan telinganya, menusuk ke dalam hatinya seperti pisau yang tak terhentikan dan membangunkannya. Tidak, dia mengeluarkan raungan pertamanya yang tidak jelas.
Tidak, raungan kedua menjadi lebih jelas dan keras. Tidak, 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 tidak. Pembaruan oleh. Seperti manusia primitif yang marah, dia melambaikan obor yang baru saja padam oleh badai dan meraung ke langit yang luas dan dalam. Dari pusat multiverse ke panggung universe, dan dari bumi ke tempat ini. Aku membawa harapan miliaran reinkarnasi dari teman-temanku. Aku masih memiliki urusan yang belum selesai. Rencana burung Nasar, masih jauh dari selesai. Aku tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Aku tidak akan membiarkanmu, monster kecil ini, atau monster besar di lautan multiverse, untuk merusak dan menelan teman-temanku, rekan senegaraku, keluargaku, rumahku, dan peradabanku. Betapapun banyaknya kesalahan yang telah kita buat, tidak peduli apakah kita orang benar atau jahat, cerdas atau gelap, bijak atau bodoh, kita sepenuhnya bebas. Kita akan menggunakan kemauan kita sendiri untuk memutuskan jalan yang ingin kita lalui. Bahkan jika jalan ini penuh duri dan api, bahkan jika jalan ini mengarah ke jurang yang membara, bahkan jika 108.000 dewa dan setan muncul di dunia yang lebih tinggi di atas multiverse dan menghalangi jalan kita, tidak seorang pun akan dapat mengubah tekad, kemauan, dan jalan kita, karena inilah makna sebenarnya dari hidup. Kami bukan sel, bukan boneka, bukan mayat hidup. Kami adalah manusia, manusia yang akan menjelajahi kebenaran alam semesta dan diri mereka sendiri berapapun biayanya. Aku akan menghentikanmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyelesaikan teleportasi bahkan jika aku harus mati 100 kali, 1000 kali, dan 10.000 kali. Jiwa Liao tampak seperti elang bersinar yang diukir dari kristal sumsum tulang. Ia melompat keluar dari turbulensi informasi dan jurang data yang telah disiapkan Gu Wuxin dan mengepakkan sayapnya, meraung di kepalanya. Liao mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan prajurit dewa raksasa. Meskipun 50% dari chip sensor, bencana matahari, telah meledak, rangka dan struktur transmisi rusak parah, dan pelat baja terlepas, namun api, gelombang spiritual, dan medan gaya bengkok yang dilepaskannya berubah menjadi domain yang terlihat dan menyebabkan riak energi emas terang dan merah tua sejauh puluhan meter di sekitar Liao. Liao mengamati sekelilingnya. Seluruh medan perang hanya dapat digambarkan sebagai menyedihkan. Lautan busa yang terbuat dari ribuan sel binatang buas itu hampir padat. Namun, ratusan tentakel tiba-tiba merangkak keluar dari bawah air, dan menusuk hampir semua prajurit dewa raksasa dengan brutal, seolah-olah mereka terbuat dari logam paduan super yang membawa arus listrik super. Miliaran sinar cahaya setipis rambut, berkilauan, dan menyerupai saraf ditembakkan dari tentakel dan terjalin dengan setiap prajurit dewa raksasa dan setiap pilot, menjebak semua orang di dalam jaringan, termasuk Liao sendiri. Saraf yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit dan meluas ke langit relik purba sebelum berkumpul di tubuh Gu Wuxin. Gelombang cahaya warna-warni bersinar di cangkang tubuh Gu Wuxin, yang tampak seperti kepompong. Setiap gelombang cahaya terbuat dari pusaran informasi dan data. Dia melihat ke bawah dan bahkan tidak repot-repot melihat Liao, tetapi perhatiannya terfokus pada jembatan pelangi yang menjulang ke langit. Gu Wuxin terbang ke arah jembatan pelangi dan merentangkan kedua lengannya. Riak-riak seperti pelangi menyebar dari tubuhnya, menandakan bahwa ia akan menyatu dengan jembatan pelangi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menyeretmu bersamaku. Liao menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit karena tulangnya patah. Dia membuka dan menutup tangannya, dan gedung pencakar langit setinggi puluhan lantai tiba-tiba meledak menjadi miliaran batu dan paku yang bercampur dengan api Liao yang ganas, yang melesat ke arah Gu Wuxin di udara. Hah, Gu Wuxin sedikit mengernyit, seolah tidak menyangka bahwa semut kecil seperti Liao masih bisa melawan. Dia mendengus dan melambaikan tangannya dengan santai. Semburan batu dan paku yang masih ada di udara langsung menghantam dinding besi tak kasat mata dan berguling kembali dengan kecepatan 3 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Semuanya menghantam, bencana matahari, membuat prajurit dewa raksasa yang sudah penuh lubang menjadi semakin hancur dan hampir runtuh. Sementara itu, warna merah yang menyedihkan terpancar dari ribuan saraf yang mengikat, bencana matahari, dan mengirimkan rasa sakit yang tak berujung ke otak Liao. Seolah-olah Liao telah menahan rasa sakit dari semua subjek percobaan selama ribuan tahun terakhir pada saat yang sama. Dia telah disiksa ribuan kali hanya dalam beberapa detik. Namun, rasa sakit yang luar biasa itu tidak membuat Liao menyerah. Sebaliknya, gerbang bumi, yang ada di dalam otaknya semakin menunjukkan retakan yang jelas, yang mengingatkannya pada lebih banyak hal tentang bumi dan reinkarnasi. Pikirannya menjadi lebih murni dan tekadnya semakin kuat. Ah, dibandingkan dengan semua yang pernah kualami di bumi, apa gunanya rasa sakit ini? Rasanya seperti duduk di sore musim panas yang sejuk sambil makan es krim. Ah, sakit, 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 sakit. Liao meraung, menjerit, meninju, berkedut, dan mengompol. Liao, saat itu, suara dinglingdang kembali terngiang di telinganya. Bahkan wajah istrinya yang dipenuhi harapan dan kemarahan, terlintas dalam otaknya. Liao linglung sejenak, mengira dirinya berhalusinasi. Liao. Kemudian, suara dan penampilan Long Yangjun muncul. Hah, Liao terkejut. Bagaimana kau bisa keluar dari otakku? Kemungkinan besar akan menimbulkan kesalahpahaman. Kembalilah. Liao, Bos Bai, Lei Chenghu, Li Jialing, Li Linghai, sang juara tinju, Yan Liren, kesadaran seluruh keluarga, teman, kawan, dan rekan senegaranya berputar dan bergema di dalam otaknya. Ayah, bahkan Xiaoming dan Wen Wen pun berubah menjadi dua anak yang menyedihkan dan mengulurkan tangan mereka ke arahnya dalam pikirannya. Liao akhirnya mengerti. Suka atau tidak, hubungan tubuh-tubuh super telah dimulai.
Gu Wuxin berencana untuk menggabungkan jiwa mereka sedemikian rupa sehingga ia dapat membaca ingatan jauh di dalam otak mereka dan mengirimkan semua informasi ke tempat lain di alam semesta. Bagaimanapun, Gu Wuxin telah berhibernasi di reruntuhan purba selama ratusan ribu tahun dan tidak tahu banyak tentang situasi terkini alam semesta Pangu. Kecerdasan terbaru dari otak manusia akan lebih membantu untuk invasi peradaban manusia super. Dengan kata lain, otak, pikiran, dan jiwa Li Yao, Ding Lingdang, Long Yangjun, Boss Bai, dan yang lainnya semuanya berada dalam kondisi superling tertentu. Mereka akan tenggelam dalam lautan informasi dan data dan kehilangan diri mereka sendiri. Mendengar panggilan keluarga, teman, dan anak-anaknya, Li Yao merasa seolah-olah sambaran petir telah menyambar otaknya dan meninggalkan jejak yang menyilaukan. Hubungan telepati semua orang telah terjalin. Tidak ada cara untuk menghentikannya kecuali kita membunuh Gu Wuxin. Karena kita tidak bisa menghentikannya, bisakah kita memanfaatkan kesempatan terakhir dan memberinya kesempatan untuk merasakan akibatnya? Kekuatan pikiran adalah hal terbaik yang bisa dilakukan manusia. Jika kita bisa memusatkan seluruh kekuatan mental kita, bisakah kita melancarkan serangan mematikan pada Gu Wuxin? Coba kulihat. Benar, resonansi perang jiwa. Resonansi jiwa dari sektor bintang terbang dan dataran tinggi besi dapat memungkinkan seorang kultivator tahap pemurnian biasa untuk menerobos penghalang antara tahap pemurnian dan tahap fondasi bangunan dan mencapai tingkat ke-100 tahap pemurnian, tingkat ke-1000, dan tingkat ke-10.000 tahap pemurnian, dengan demikian menjadi resonansi jiwa para pelatih Qi. Dengarkan aku, melalui Superling, Li Yao berteriak kepada semua rekannya, kita masih punya satu kesempatan terakhir. Musuh tidak terkalahkan, tetapi aku butuh bantuanmu, aku butuh amarahmu, semangat juangmu, tekadmu, dan harapanmu. Ayo, kumpulkan keberanianmu dan bakar jiwamu. Lepaskan api kehidupanmu sepuasnya. Karena musuh ingin kita bergabung dengan jaringannya, mari kita lihat apakah apa yang disebut tubuh supernya dapat menampung jiwa manusia yang paling sombong. Bab 3146, pilihan terakhir. Gu Wuxin mencoba menyeret semua ahli manusia ke dalam tubuh supernya. Efek samping yang tak terelakkan adalah otak para ahli manusia terhubung dan menyatu terlebih dahulu. Kecepatan interaksi informasi dan transmisi data menjadi ratusan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Battle Soul Resonance bukanlah teknik yang tidak dapat diprediksi. Jika tidak, para pelatih Qi di Iron Plateau tidak akan menganggapnya sebagai seni kultivasi mendasar yang tersedia secara universal di planet ini. Dengan kultivasi dan pemahaman para ahli yang telah berpartisipasi dalam eksplorasi peninggalan kuno, ketika Li Yao mengirimkan seni rahasia, resonansi jiwa, ke otak mereka, mereka telah menyelesaikan analisisnya hampir seketika dan memahami cara memanfaatkannya. Li Yao, Ding Lingdang, Long Yangjun, Boss Bai, sang juara tinju, semua orang mengertakkan gigi dan berjuang melawan lautan informasi yang jatuh dari langit. Mereka menuangkan sedikit kekuatan jiwa mereka ke dalam Li Yao melalui neuron. Ahahaha. Li Yao meraung lagi dengan suara menggetarkan. Semua pembuluh darah di tubuhnya menonjol. Kemudian, saraf yang terkubur jauh di bawah serat ototnya juga berkilauan dalam berbagai warna, seolah-olah telah dihiasi dengan tato yang glamor. Api yang membakar mengalir keluar dari lubang hidungnya, mulutnya, telinganya, dan bahkan pori-porinya. Tubuhnya yang berotot diselimuti uap, dan dia merasa tubuhnya meleleh. Dia benar-benar telah mengorbankan tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah untuk memusnahkan sel-sel yang tak terhitung jumlahnya dan mengubahnya menjadi energi yang paling murni. Gelombang kejutan bumi. Jari Li Yao hampir menusuk otaknya saat ia mengirimkan aliran informasi ke Gu Wuxin di langit. Gerakan ini pernah melawan kecerdasan buatan super, Fuxi, dan memblokir seluruh modul berpikir musuh dengan informasi sampah tak berujung dari bumi. Pembaruan oleh. Saat ini, Li Yao berharap bisa menjejali kepala Gu Wuxin dengan cara yang sama. Di sisi lain, sirkuit logika dan modul berpikir Gu Wuxin lebih maju daripada milik Fuxi. Atau lebih tepatnya, dia adalah bentuk kehidupan nyata dan bukan program yang kaku. Ketika dia menemukan bahwa Li Yao telah mengirimkan aliran informasi super terkompresi yang sangat aneh kepadanya, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memutus neuron antara dia dan Li Yao, sehingga memutus kemungkinan Li Yao membombardirnya dengan paket data bumi. Reaksi Gu Wuxin sama sekali tidak lambat. Namun, pendekatan langsung seperti itu mengganggu hubungan mental antara dirinya dan Li Yao untuk sementara. Dia akhirnya kehilangan kendali atas Li Yao dan para ahli manusia lainnya selama setengah detik. Dalam setengah detik itu, ledakan, Li Yao hampir membakar tubuhnya sendiri yang terdiri dari daging dan darah. Ledakan yang dilepaskannya telah menghancurkan pelat baja dan cangkang, bencana matahari. Serpihan-serpihan itu bermekaran, menyembur, dan berceceran di mana-mana. Prajurit raksasa yang kurus kering itu tidak membawa senjata apapun. Bahkan tempat tinggal spiritualnya pun terekspos ke udara. Diri sejati Li Yao, yang akan berubah menjadi tubuh energi murni, dapat terlihat dengan jelas. Li Yao, bawa semangat juangku dan pukul monster itu dengan keras. Hajar semua harta karunnya. Ding Lingdang berteriak sekuat tenaga. Jiwanya terpancar ke Li Yao seperti gelombang yang terlihat. Li Yao, martabat penguasa bajak laut bergantung padamu. Ayolah, ini kekuatanku, ambillah. Boss Bai juga berteriak di antara para prajurit yang terluka. Saudara Yao, inilah kemuliaan kekaisaran yang tak terbatas. Kumohon. Api emas terang menyembur keluar dari 7 lubang Li Jialing dan beresonansi dengan Li Yao. Semua pakar lainnya mengirimkan jiwa mereka yang terkuat, kemauan mereka yang terkokoh, dan amarah mereka yang paling dahsyat ke pihak Li Yao bagai sungai yang mengalir deras. Tertawa. Suara derasnya sungai dan gelombang pasang datang dari udara.
Semua pedang dan golok yang dijatuhkan Gu Wuxin ke tanah meraung-raung seakan-akan ditarik oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Hai. Ketika api yang dinyalakan Liao dengan mengorbankan daging dan darahnya membumbung tinggi dan menembus langit, beresonansi dengan keluarga, teman, dan rekan senegaranya, ratusan pedang dan golok super besar yang dirancang khusus untuk prajurit dewa raksasa berubah menjadi ratusan garis cahaya terang dan semuanya diserap oleh medan magnet vitalitas Liao. Mereka saling bertabrakan dengan cepat, berubah menjadi badai logam yang tak terhentikan. Bahkan sisa-sisa prajurit dewa raksasa pun tertarik pada Liao. Mereka dipecah menjadi komponen-komponen paling mendasar dalam perjalanan dan disusun menjadi unit-unit baru. Unit-unit tersebut kemudian ditempelkan pada kerangka, bencana matahari, dan diubah menjadi anggota tubuh, unit kekuatan, dan unit serangan baru. Intisari dari puluhan prajurit dewa raksasa telah menyatu dengan sempurna ke dalam bencana matahari. Para ahli peradaban manusia mengumpulkan tekad bertarung mereka yang paling tulus ke dalam jiwa Liao. Kita adalah penguasa kebijaksanaan, ingatan, emosi, hati, dan keinginan kita sendiri. Wajah Liao dipenuhi urat dan saraf yang berkilauan. Matanya begitu cemerlang sehingga dapat membakar seluruh alam semesta. Ia tampak berbicara kepada dirinya sendiri, kepada semua rekan senegaranya dan kawan-kawan, dan terlebih lagi kepada Gu Wuxin dan musuh-musuh di luar alam semesta Pangu. Daging, darah, dan pikiran misterius adalah wilayah kita. Kita adalah raja-raja di wilayah kecil ini, para dewa di dunia kecil ini, dan penguasa tertinggi di alam semesta kecil kita sendiri. 3 pasukan dapat merebut posisi panglima tertinggi, tetapi keinginan orang biasa tidak dapat direbut. Tidak peduli alasan macam apa, tidak peduli seberapa hebat namanya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang dapat menaklukkan dan menghancurkan seluruh alam semesta, mereka dapat melupakan tentang melahap keinginan, kehidupan, dan peradaban kita. Mari kita coba ini. Kekuatan terakhir kita, Liao, prajurit raksasanya, dan badai cahaya yang terbuat dari hampir 100 pedang dan pedang rantai semuanya lenyap. Detik berikutnya, di samping jembatan pelangi yang menjulang ke langit, pilar cahaya keemasan yang lebarnya hampir sama muncul. Di luar pilar cahaya keemasan itu terdapat cahaya merah tua yang membumbung tinggi. Pilar cahaya keemasan dan cahaya merah tua menyerbu tepat ke arah Gu Wuxin. Serangan itu terlalu cepat untuk dihindari Gu Wuxin. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa memasang puluhan perisai spiritual di depannya, tetapi kemudian hancur berkeping-keping dalam waktu 0,1 detik. Dengan harapan, kemarahan, dan harapan semua orang, Liao menabrak Gu Wuxin dalam bencana matahari, yang merupakan evolusi baru. Ledakan itu menghancurkan semua gedung pencakar langit dalam radius puluhan kilometer persegi seperti tsunami. Sebagian besar prajurit dewa raksasa dan pakaian kristal telah ditekan ke tanah dan mengalami kerusakan serius. Para ahli manusia sangat terkejut hingga organ dalam mereka bergeser, otak mereka bergetar, dan mereka muntah darah. Semua pedang anti kapal, pedang rantai super besar, dan serpihan tajam menusuk tubuh Gu Wuxin tanpa menyia-nyiakan satupun. Kekuatan benturan Liao begitu dahsyat sehingga banyak bagian yang rusak akibat bencana matahari tertanam di tubuh Gu Wuxin. Keduanya menjadi tak terpisahkan. Pikiran Liao menjadi kosong. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Dia tidak bisa membiarkan Gu Wuxin mendekati jembatan Bifrost. Dia harus mendorongnya sejauh mungkin. Aku akan mengambilnya. Kekuatan tubuh dan jiwa Liao berubah menjadi dorongan terkuat dalam bentuk api dan kobaran api, mendorong Gu Wuxin sampai ke kubah relik kuno. Ahahaha. Kali ini giliran Gu Wuxin yang berteriak kaget dan marah. Ia tidak menyangka manusia yang disegel itu bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat saat mereka berjuang untuk hidup mereka. Tiba-tiba, Liao dan Gu Wuxin sama-sama merasa tubuh mereka lebih ringan. Mereka merasa kepala mereka terangkat dan kaki mereka turun. Lingkungan di sekitar mereka menjadi gelap dan dingin. Lapisan es tipis terbentuk dengan cepat di cangkang dan tubuh mereka. Teriakan Gu Wuxin, raungan Liao, dan suara unit kekuatan prajurit dewa raksasa yang meledak satu demi satu semuanya tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Memang benar bahwa tabrakan langit dan bumi yang dilakukan Liao telah melemparkan Gu Wuxin keluar dari relik purba dan ke alam semesta melalui celah-celah jembatan pelangi. Jika Gu Wuxin adalah makhluk cerdas biasa dengan tubuh berbasis karbon yang hanya bisa bertahan hidup di lingkungan dengan oksigen berlimpah dan suhu normal, dia pasti sudah terbunuh seketika. Sayangnya, dia tidak. Apakah ini kartu trufmu? Gu Wuxin tersenyum. Cangkang-cangkang yang tampak seperti koreng itu menggeliat aneh dan menumbuhkan struktur yang mirip dengan sisik dan cangkang. Kekosongan itu dapat menghalangi suaranya, tetapi tidak dapat menghalangi gelombang otak yang ia kirimkan kepada Liao dengan mengejek. Bukan trik yang buruk. Itu memang telah menyebabkan beberapa kerusakan padaku. Jika serangan tingkat seperti itu dapat bertahan 20 hingga 30 jam lagi, itu mungkin dapat memusnahkanku sepenuhnya. Namun, apakah tubuhmu, jiwamu, dan mainanmu yang rusak dapat bertahan selama 20 hingga 30 jam lagi? Liao memuntahkan seteguk darah, yang bercampur dengan organ dalamnya yang terbakar. Penglihatannya kabur, dan jiwanya perlahan-lahan runtuh. Pedang patah yang baru saja tertanam di tubuh Gu Wuxin didorong keluar olehnya dan menusuk, bencana matahari, hampir memotong Liao menjadi 2 bagian. Bahkan di alam semesta yang gelap dan ruang hampa yang dingin, luka-luka Gu Wuxin sembuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. Meskipun ia masih ditekan oleh Liao, kekuatannya pulih sedikit demi sedikit. Liao, di sisi lain, berada di ambang kehancuran total. Tidak ada satupun belati atau peluru di tubuhnya yang bisa ia gunakan. Akan tetapi, mustahil untuk membunuh musuh dengan menabrak mereka di ruang hampa alam semesta. Apakah ini, akhir? Liao benar-benar berusaha sekuat tenaga.
Kabut hitam muncul di hatinya. Apakah ini tujuan kita, tujuan peradaban manusia? Pisau tajam kedua didorong keluar oleh Gu Wuxin. Kali ini, pisau itu menembus perut Li Yao melalui kediaman spiritualnya. Tubuh Li Yao, yang hampir terbakar abis, tidak merasakan sakit sama sekali. Li Yao. Tepat pada saat itu, suara gemuruh Lu Qingchen bergema di telinga Li Yao. Lihat ke sana, lihat ke sana, lihat ke sana. Apa? Kesadaran Li Yao menjadi semakin kabur. Dirangsang oleh Lu Qingchen, dia tanpa sadar melihat ke arah yang ditunjukkan oleh musuh lamanya. Dia melihatnya. Dia melihat planet super besar yang megah namun menakjubkan tidak jauh dari dirinya dan Gu Wuxin. Superstar kuno. Bab 3147, saatnya memperbarui data. Saat ini, bintang kuno itu berada tepat di depannya. Ukurannya yang sangat besar bahkan lebih jelas, seolah-olah telah menelan lebih dari separuh alam semesta dan menjungkir balikan alam semesta, membuat Li Yao, Lu Qingchen, malapetaka matahari, Gu Wuxin, dan makhluk gaib jatuh ke arahnya. Pintu masuk dan keluar relik kuno itu tidak berada di orbit raksasa kuno, tetapi di orbit salah satu satelit mereka. Jarak antara keduanya cukup jauh. Li Yao telah melayang di angkasa untuk waktu yang lama sebelum dia mencapai pintu masuk relik kuno itu. Namun saat ini, karena pergerakan relatif pintu masuk dan keluar relik, satelit, dan raksasa kuno, mereka telah mencapai titik yang paling dekat satu sama lain. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat memetik bintang-bintang dengan tangan mereka. Itu tentu saja bukan suatu kebetulan. Tidak peduli seberapa canggih dan misteriusnya teknologi, jembatan pelangi, Gu Wuxin, itu tetap saja merupakan susunan teleportasi. Mustahil untuk menghancurkan alam semesta tiga dimensi yang stabil dan mengirimkan informasi miliaran tahun cahaya jauhnya tanpa menghabiskan cukup energi. Tentu saja, banyak energi yang tersimpan di dalam relik purba. Namun, Li Yao percaya bahwa, jika ia dapat memanfaatkan gaya pasang surut antara bintang purba dan satelitnya, ia akan dapat membantu jembatan pelangi menerobos ambang pintu, membelah lautan bintang, dan melintasi alam semesta dengan lebih cepat. Oleh karena itu, waktu dan koordinat itulah yang telah dihitung Gu Wuxin, berdasarkan data astronomi dari ratusan ribu tahun yang lalu. Lagi pula, jika dibandingkan dengan alam semesta dan astronomi, ratusan ribu tahun hanyalah sesaat. Setengah detik pun tidak ada bedanya. Sesaat, Li Yao memikirkan banyak hal. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Jadi begitulah kasusnya. Ternyata, inilah alasan mengapa separuh klan Fuxi lainnya, yang mengendalikan istana surgawi, sangat menyarankan pembekuan waktu selama ratusan ribu tahun. Bukan karena ia telah menemukan anomali Gu Wuxin, juga bukan karena ia telah meramalkan kebangkitan manusia, tetapi karena ia telah meramalkan kemungkinan baru. Kecerdasan buatan super yang diciptakan oleh peradaban Pangu memang mengagumkan. Jika tidak dibagi menjadi dua bagian, bahkan Li Yao pun tidak akan mampu menandinginya. Tentu saja, mungkin juga Li Yao berpikir terlalu banyak dan, Fuxi, tidak memperhitungkan kemungkinan yang jelas. Pembaruan oleh. Namun, kelahiran kehidupan baru, harapan baru, dan kemungkinan baru dan tak terbatas selalu tak terhentikan, bukan? Li Yao tidak mengerti satu hal. Mengapa kamu membantuku? Li Yao mengirimkan gelombang otak yang lemah kepada Lu Qingchen. Ia tidak mengira bahwa ia dan Lu Qingchen adalah teman baik yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Perlu dicatat bahwa tujuan utama ekspedisi ke peninggalan purba adalah untuk menangkap Lu Qingchen yang anti-manusia, dan tidak berperi kemanusiaan. Apalagi yang bisa terjadi? Lu Qingchen bertanya balik, apakah aku akan mengganggumu di saat kritis seperti ini, menyeret semua orang ke bawah, dan menghancurkan peradaban umat manusia? Li Yao tertegun sejenak. Itu masuk akal. Lagi pula, aku sudah putus asa. Ada rasa geli yang jelas dalam gelombang otak Lu Qingchen. Dia sama sekali tidak tampak, tidak berdaya. Katakan saja kamu atau aku tiba-tiba menerima semacam kekuatan misterius dan meledakkan monster itu setelah kita mengubah diri kita sendiri. Lalu, aku harus kembali dan menghadapi semua ahli manusia, bukan? Kurasa aku tidak bisa bersaing denganmu, Ding Lingdang, Bos Bai, Long Yangjun, Raja Tinju, dan semua orang lainnya setelah pertempuran berdarah melawan musuh. Pada akhirnya, aku tetap ditangkap dan diikat olehmu seperti pangsit kembali ke Federasi Star Glory untuk diadili. Seperti yang kukatakan, aku lebih baik mati 10.000 kali daripada dihakimi oleh babi sepertimu. Karena itu, mungkin ini adalah akhir terbaik untukku, bukan? Haha, hahaha, hahaha. Lu Qingchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang mana merupakan hal yang ironis sekaligus arogan. Apa yang kamu tertawakan? Li Yao berkata dengan serius. Aku penasaran bagaimana buku-buku sejarah dan buku pelajaran Federasi Star Glory akan menilai diriku. Lu Qingchen tersenyum dan berkata, memang benar aku adalah tukang jagal yang kejam dan tidak manusiawi. Miliaran orang telah terbunuh oleh rencana jahatku karena pikiran telepatiku. Namun, aku juga telah menyelamatkan federasi dan peradaban manusia berkali-kali dengan mengorbankan nyawaku sendiri. Pertempuran terakhir melawan kecerdasan buatan super, Fuxi, adalah yang pertama, dan sekarang yang kedua. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghitung utang yang membingungkan itu. Beberapa sejarawan di masa depan akan pusing. Haha, hahaha. Hei, Li Yao, menurutmu ujian macam apa yang akan diberikan sejarah kepadaku? Aku tidak tahu. Li Yao terdiam cukup lama, tetapi dia tetap menggelengkan kepala dan mendesah. Apa yang bisa dilakukan wanita cantik jika dia pencuri? Ada kesenangan dalam menjadi pencuri. Jangan bilang kau masih tidak mengerti setelah merangkak melewati begitu banyak tabung ventilasi dan toilet. Lu Qingchen terdiam sejenak. Tiba-tiba dia merendahkan suaranya dan bergumam, paling tidak, aku tidak menentang kata-kata terakhir kakek. Aku akan menjadi patriot sampai aku mati, kan?
Li Yao tidak tahu harus berkata apa. Dia berhasil berkata, dari sudut pandang tertentu, pada level tertentu, secara teoritis, mungkin. Itu bagus. Lu Qingchen tersenyum cerah. Ayo. Ayo, Li Yao meraung. Hei 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 hei, apa-apaan ini? Kau bahkan belum meminta pendapatku. Setan mental menjerit. Mayoritas menang. 2 lawan 1. Li Yao berteriak, ayo. Ubah lintasanmu dan dorong monster itu ke arah bintang kuno. Bersamaan dengan suara gemuruh yang bergema di alam semesta, tubuh Li Yao yang terbuat dari daging dan darah bagaikan obor yang hampir padam. Didukung oleh oksigen murni, tubuhnya ratusan kali lebih terang dari sebelumnya. Bagian belakang prajurit raksasa itu menyemburkan api sepanjang ratusan meter, ribuan meter, atau bahkan ratusan ribu meter, yang menembus kegelapan alam semesta dan mempercepat kecepatannya hingga 10 kali lipat. Ledakan, 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 ledakan. Menunggangi bencana matahari, Li Yao memeluk Gu Wuxin dan bergegas menuju bintang kuno dengan kecepatan tinggi sehingga bahkan potongan-potongan meteoroid yang melayang di antara bintang kuno dan satelit menabrak debu kosmik, meninggalkan kawah yang mengejutkan di tubuh mereka. Namun, itu belum semuanya. Saat dia bergegas maju, Li Yao meledakkan selnya tanpa mempedulikan hal lain dan melemparkan bom biokimia ke arah Gu Wuxin. Kepala Gu Wuxin berputar karena benturan itu, dan kepalanya pusing karena ledakan itu. Dia jelas bisa merasakan tekad Li Yao untuk bertarung habis-habisan, tapi hal itu mengganggu ritme penyembuhan lukanya dan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Namun, ketika dia secara akurat menentukan niat Li Yao, dia tidak bisa menahan tawa. Bodoh, apakah ini serangan terakhir yang kau buat dengan mengorbankan jiwamu, hidupmu, dan segalanya? Apakah kau mencoba menjatuhkanku ke cincin gravitasi bintang kuno dan menghancurkanku dengan gravitasi planet yang sangat besar? Atau setidaknya menindasku? Bodoh sekali. Gu Wuxin mencibir. Itu benar-benar angan-angan. Berdasarkan kekuatan hidup dan kekuatan jiwamu yang tersisa, serta bahan bakar prajurit raksasa yang tersisa, mustahil bagimu untuk mendorongku ke lapisan dalam gravitasi planet kuno. Selain itu, para astronom di Istana Surgawi telah mempelajari semua zona ruang angkasa dan galaksi di lintasan peninggalan kuno ratusan ribu tahun yang lalu. Aku tahu semua parameter planet ini seperti punggung tanganku. Kau meremehkan kekuatan benda-benda super. Kau pikir kau bisa menindasku dengan gravitasi sebuah planet? Mustahil. Belum lagi aku tidak akan jatuh ke planet itu sama sekali. Bahkan jika aku terperangkap oleh gravitasinya dan jatuh ke atmosfer super padat, aku tidak akan pernah terperangkap. Selama luka-luka kecil ini diperbaiki, baik planet maupun sabuk batu tidak akan mampu menjebakku. Saat itu, apakah kau ingin aku menelan jiwamu dan membawamu ke permukaan planet untuk petualangan yang menggetarkan jiwa? Pada saat itu, kau akan mengerti betapa kuatnya tubuh-tubuh super itu dan betapa bodohnya dirimu. Tidak, tidak perlu. Aku percaya padamu. Li Yao tertawa terbahak-bahak dan memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Matanya cekung, dan seluruh wajahnya berubah menjadi tengkorak yang mengerikan. Satu-satunya hal yang masih bersinar di matanya adalah kekeras kepalaannya. Aku kalah. Aku bukan tandinganmu. Sungguh tubuh super yang kuat. Aku sepenuhnya yakin sekarang. Hah. Dalam ruang hampa yang sangat dingin, lapisan es membeku di wajah Gu Wuxin. Pikirannya juga tampak membeku. Apakah kamu berencana untuk menyerah atas nama semua rekan senegaramu dan bergabung dengan tubuh super kami? Kamu bisa bicara soal membungkuk kepadaku nanti. Li Yao tersenyum senang. Sebelum itu, aku punya saran kecil untukmu. Jika kau punya waktu, perbarui basis data parameter astronomi di dalam Istana Surgawi. Surveimu tentang raksasa kuno sudah ketinggalan zaman. Apa? Setiap sisik di tubuh Gu Wuxin menegang hebat, mengecilkan ukurannya secara signifikan. Dia menoleh 180 derajat dan menghadap bintang kuno yang sangat besar itu. Dia melihat pemandangan yang luar biasa yang belum pernah tercatat dalam basis data Istana Surgawi ratusan ribu tahun yang lalu. Di permukaan raksasa kuno yang penuh dengan garis-garis paralel, terdapat hampir 100 bintik merah yang sama besarnya, yang masing-masing merupakan gugusan siklon dan badai yang dapat berlangsung selama ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Petir yang tak berujung lahir, bertabrakan, tumbuh, meleleh, dan musnah di dalamnya. Pada saat ini, ratusan busur listrik tebal melesat keluar dari lusinan titik merah pada saat yang sama. Tidak, busur listrik tidak cukup untuk menggambarkan kemegahan dan kengeriannya. Mereka seperti lidah dan tentakel petir yang saling terkait dan menari dengan liar ke arah Gu Wuxin, Li Yao, dan Lu Qingchen. Terhadap latar belakang bintang kuno, lidah dan tentakel petir tampak bergerak sangat lambat. Namun, Gu Wuxin, Li Yao, dan Lu Qingchen tampaknya membeku di medan gravitasi bintang kuno itu. Mereka hanya bisa menyaksikan cakar dan gigi petir itu menjangkau mereka. Apa ini? Untuk pertama kalinya, Gu Wuxin dan ribuan hantu di dalam tubuh supernya berteriak tak terkendali pada saat yang bersamaan. Bab 3148, sampai jumpa nanti. Sejujurnya, kami juga tidak tahu. Li Yao berkata, mungkin saja mereka adalah sejenis bentuk kehidupan yang lahir dalam kilat, seketika, terus berubah, dan puluhan ribu kali lebih pendek dan lebih cemerlang daripada peradaban umat manusia. Meskipun umur panjang setiap individu hanya beberapa detik atau bahkan beberapa mikrodetik, 1 hingga 2000 tahun sudah cukup bagi mereka untuk menyeberangi jalan pengembangan kehidupan cerdas berbasis karbon selama puluhan ribu tahun atau bahkan puluhan juta tahun. Benarkah demikian? Apa? Kebingungan dan ketakutan yang hebat bercampur dalam gelombang otak Gu Wuxin yang tumpang tindih. Pada jarak ini, dengan inderanya yang tajam, dia sudah dapat mencium bau kelaparan dari makhluk petir itu. Tentu saja, itu hanya spekulasi saya. Sebenarnya, saya tidak tahu persis apa itu.
Mungkin Anda dan tubuh super Anda dapat membantu saya mengetahuinya. Li Yao tidak bisa menahan tawa. Dibandingkan dengan peradaban umat manusia atau tubuh super, kehidupan kilat yang baru seperti itu sangatlah tidak berarti dan singkat. Namun, siapa yang mengatakan bahwa satu orang tidak dapat mengalahkan seluruh alam semesta? Siapa yang mengatakan bahwa satu detik tidak dapat lebih cemerlang daripada keabadian? Singkatnya, nikmatilah perjalanan indah Anda ke raksasa kuno. Sisik-sisik, di sekujur tubuh Gu Wuxin berubah menjadi duri-duri tajam. Ia berjuang dan mencabik-cabik, berusaha menyingkirkan bencana matahari, dan mencabik-cabik prajurit raksasa dan Li Yao hingga berkeping-keping. Namun, tubuhnya, yang tampaknya terbuat dari besi dan tidak takut dengan ruang hampa, telah dipadatkan oleh miliaran sel hanya dalam beberapa menit. Itu cukup kuat, tetapi tidak cukup tangguh. Meskipun ia tampak tenang ketika ia menerima serangan kekuatan penuh dari Li Yao dan semua ahli manusia lainnya, mustahil baginya untuk tidak membayar harganya. Jika seseorang berada di lautan buih dan memiliki persediaan sel baru yang tak terbatas untuk mengisinya kembali, tentu saja, bahkan cedera paling serius pun sebagian besarnya dapat pulih dalam sekejap mata. Namun, tempat itu terlalu jauh dari sumber kekuatannya. Hubungan spiritual antara dirinya dan lautan buih telah dihambat oleh kekuatan hidup Li Yao yang kacau. Tidak ada waktu baginya untuk mengatur napas. Bagaimana dia bisa membebaskan diri dengan terburu-buru? Lepaskan aku. Gu Wuxin meraung dengan sedih. Semakin banyak bilah tajam keluar dari tubuhnya dan menusuk ke dalam, bencana matahari, merusak struktur internal prajurit dewa raksasa dan mengancam kediaman spiritual pengguna. Sebaliknya, lengannya berubah menjadi dua palu perang dan menghantam, bencana matahari, seperti badai yang membakar, menghancurkan mesin perang terkuat peradaban manusia menjadi tumpukan sampah. Pembaruan oleh, maafkan aku tidak akan melepaskannya. Meskipun dilindungi oleh spiritual nexus, prosesor kristal cair, pakaian kristal, dan pakaian master, semua tulang di dalam tubuh Li Yao yang bisa dipatahkan telah patah. Di bawah hantaman energi yang sangat besar, wajahnya berubah dari kerangka hidup menjadi kepala babi yang bengkak lagi. Namun, senyumnya lebih cerah dari sebelumnya, dan kecemerlangan di matanya juga lebih cerah. Tidakkah kau ingin menyatu dengan kami? Lalu mengapa kau berteriak agar aku melepaskannya? Ayo, mari kita mati bersama. Mengapa? Gu Wuxin mengamuk dan mencabik kepala, bencana matahari yang patah. Namun, pada saat ini, tidak peduli berapa banyak kepingan kristal yang tersisa dari prajurit dewa raksasa itu. Medan magnet berenergi tinggi dari makhluk seperti kilat itu sudah begitu kuat sehingga dapat dirasakan tanpa peralatan sihir apapun. Li Yao berusaha sekuat tenaga untuk mengikat Gu Wuxin lebih erat dan lebih erat lagi hingga dia mencapai arah tertentu. Bukankah tubuh supermu tak terkalahkan? Bukankah itu merupakan jawaban utama dari alam semesta? Lalu apa yang kau takutkan dan mengapa kau bertanya? Li Yao tersenyum sedih dan berkata sebentar, sebenarnya, kamu punya kesempatan untuk tahu alasannya. Tapi sayangnya, kamu telah memulai jalan yang sama sekali berbeda. Bahkan jika aku memberitahumu apa yang mendukung perjuanganku, kamu tidak akan pernah mengerti. Tidak akan pernah. Aku tidak percaya. Gu Wuxin meledak marah seperti setan gila. Aku belum terhubung dengan tubuh super yang sesungguhnya. Nikmatilah kemegahan seluruh kosmos. Aku tidak boleh jatuh di sini. Aku tidak akan jatuh di kolam kecil ini di kaki makhluk egois dan tidak penting sepertimu. Setiap makhluk cerdas memiliki alam semesta mereka sendiri. Yang disebut budidaya adalah menjelajahi dan menghargai kecemerlangan alam semesta mereka sendiri sepuasnya. Anda bahkan tidak tahu siapa Anda sebenarnya, dan Anda berbicara tentang samudra alam semesta. Li Yao tersenyum. Meskipun Pangu Universe hanyalah sebuah kolam kecil, itu adalah rumah yang kita tempati bersama. Kau seharusnya melindunginya, bukan? Gu Wuxin linglung sejenak. Li Yao dapat melihat dengan jelas adanya rasa kesal dan penyesalan dalam ekspresi rumit di wajahnya. Li Yao bahkan merasakan bahwa, di bagian terdalam labirin, jurang, dan sangkar yang disebut entitas super, beberapa hantu berlutut di tanah dengan tangan terentang ke langit, berteriak dengan penyesalan, tidak. Namun, pada detik berikutnya, gerakan Gu Wuxin bahkan lebih intens dan ganas. Dia mengerahkan kekuatannya dan merobek lengan kiri, bencana matahari. Untungnya, bencana matahari telah menancapkan banyak bilah patah dan duri patah ke tubuh masing-masing. Lengan dan kaki kanan mereka juga diikat, itulah sebabnya Gu Wuxin gagal menyingkirkan mereka. Pada saat ini, mereka telah bergegas menuju lapisan dalam medan gravitasi bintang kuno. Mereka dapat dengan jelas merasakan gravitasi yang mengembun di depan mereka. Ribuan tentakel petir hanya berjarak satu langkah dari mereka. Pada saat terakhir, sambil menarik napas dalam-dalam, Li Yao menyalakan sistem peledakan diri prajurit dewa raksasa dengan tenang. Cahaya merah yang berbahaya segera muncul dalam penglihatannya. Tetapi saat itu juga, ada kekuatan lain yang menyerbu menu kendali prajurit dewa raksasa dan membajak sistem penghancuran diri. Itu Lu Qingchen. Anda, Li Yao agak terkejut. Biar aku saja. Lu Qingchen masih tersenyum santai. Satu orang saja sudah cukup untuk meledakkan prajurit dewa raksasa. Tidak perlu lebih banyak orang dikubur bersama monster itu. Selain itu, dia adalah Bapak Negara, yang terkenal dari Federasi Star Glory. Meskipun agak berlebihan, monster itu tidak cukup baik. Lu Qingchen, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Li Yao harus mengakui bahwa dia sama sekali tidak mengerti Lu Qingchen. Terakhir kali dia merasakan hal yang sama adalah saat dia melihat Jin Tui. Seperti yang sudah kukatakan sejak lama, meskipun aku bisa membunuh miliaran orang tanpa berkedip, aku tetaplah seorang patriot sejati. Satu-satunya hal yang terjadi antara kau dan aku adalah persaingan Dao Agung. Tidak ada dendam pribadi di antara kita.
Pada saat ini, mengapa aku harus bergantung padamu dan menuntut agar kau dikubur bersamaku? Lu Qingchen berkata, lagi pula, kau punya misi yang lebih penting yang bukan urusan orang lain selain dirimu sendiri, bukan? Jiwa keduanya dengan cepat bertabrakan, menghasilkan ribuan percikan yang menyilaukan. Sejak pertama kali mereka bertemu hingga saat ini, kenangan selama 100 tahun terakhir terbayang dalam jiwa dua musuh lama ini. Li Yao mengerti apa yang dimaksud Lu Qingchen. Dia tidak lagi menolak manipulasi Lu Qingchen. Semua melodrama yang seharusnya diceritakan dan semua kata-kata heroik yang seharusnya diteriakkan tampaknya telah dilakukan selama pertempuran melawan Fuxi. Kali ini, mari kita akhiri saja. Sampai jumpa nanti, Future Li Yao. Lu Qingchen berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya, selamat tinggal, Paman Li. Astaga, penutup di bagian atas reaktor kristal berenergi tinggi di bagian belakang prajurit Dewa Raksasa terbuka, membentuk saluran pelarian darurat. Li Yao, yang mengenakan pakaian kristal, terlempar keluar di bawah perlindungan Little Black, prosesor kristal cair, dan melarikan diri dari medan gravitasi planet kuno. Prajurit raksasa, yang telah kehilangan prosesor kristal mainframe-nya, telah kehilangan lebih dari 95% keterampilannya. Dengan tarikan biasa, Gu Wuxin telah mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian. Tetapi tubuh yang tersisa dan reaktor kristal berenergi tinggi masih dapat menyelesaikan taktik penghancuran diri yang paling kuno dan paling sederhana. Di tengah keheningan lautan bintang, sekuntum bunga energi dan logam yang cemerlang tengah mekar. Dengan prajurit Dewa Raksasa milik Kaisar tertinggi yang legendaris sebagai tubuh utamanya, prajurit Dewa Raksasa Super yang terkondensasi dari puluhan komponen prajurit Dewa Raksasa tampak luar biasa cantik saat meledak sendiri. Pada saat ini, bahkan raksasa kuno di dekatnya pun mengalami gerhana. Seluruh alam semesta menjadi latar belakang, bencana matahari. Di tengah bunga energi dan logam, Li Yao tampaknya melihat senyum Lu Qingchen yang misterius namun lega. Petik 2 titik. Bajingan, mata Li Yao tampak terbakar, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia sedang mengutuk Gu Wuxin atau Lu Qingchen. Gu Wuxin berjuang keras dalam pusaran penghancuran diri. Kali ini, tubuhnya yang telah rusak parah tidak mudah diperbaiki. Anggota badan dan tubuhnya berantakan, dan dia tampak seperti boneka tanah liat yang rusak. Sebelum ia mampu memperbaiki diri sepenuhnya dan berevolusi menjadi tubuh yang cocok untuk berlayar di lautan bintang, makhluk-makhluk petir telah mengelilinginya dari segala arah. Tentakel petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi mulut berdarah dan menelannya. Tidak, gelombang otak Gu Wuxin berubah menjadi riak-riak yang terlihat dan menyebar ke arah Li Yao, seolah-olah dia membenci Li Yao dan bertekad untuk menyeretnya ke bawah bersamanya. Namun, Lu Qingchen telah mengatur waktu peledakan diri prajurit Dewa Raksasa dengan sempurna dan mendorong Li Yao lebih jauh dengan kekuatan ledakan tersebut. Ia telah terdorong keluar dari medan gravitasi bintang kuno dan jangkauan perburuan makhluk petir. Mungkin Li Yao telah terkontaminasi oleh bau makhluk petir itu selama kontak sebelumnya dengannya, atau mungkin makhluk petir itu telah memperoleh mangsa yang gemuk seperti tubuh super Gu Wuxin dan tidak ingin membuang-buang waktu dan tenaga lagi untuk memburu Li Yao. Singkatnya, semua tentakel petir berusaha sekuat tenaga untuk menarik kembali dan menyeret Gu Wuxin ke titik merah besar itu. Ribuan busur listrik menerjang Gu Wuxin dan menghantam perisai spiritual yang baru saja dipadatkannya. Namun, pada detik berikutnya, busur listrik 10 kali lebih banyak berkumpul dan menghancurkan perisai spiritualnya, mencabik-cabik sel-selnya yang padat, merangkak ke dalam tubuhnya, dan menyelimutinya. Bab 3149, Kematian Li Yao. Gu Wuxin meronta bagaikan orang yang tenggelam di rawa. Dalam derasnya plasma super, ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Tubuh manusia yang dulunya kuat dan cantik tiba-tiba berubah menjadi gurita, naga badai berlapis baja, dan berbagai binatang buas apokaliptik berbentuk aneh. Pada akhirnya, benjolan dan bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tubuhnya, membuatnya tampak sangat jelek. Pertahanan semua sel telah runtuh total. Kumpulan gen yang terlalu rumit telah runtuh total. Miliaran gen yang tidak kompatibel tumbuh dan saling memakan dengan cara yang paling intens. Gu Wuxin terseret semakin dalam ke titik merah oleh makhluk petir itu. Tubuhnya ambruk total. Dengan kilatan cahaya, ribuan hantu melarikan diri dari tubuh yang seperti lumpur itu, mencoba melarikan diri dalam bentuk energi murni. Namun tanpa perlindungan tubuh, mereka bahkan tidak sebanding dengan makhluk petir itu. Tak lama kemudian, mereka terperangkap oleh plasma yang luar biasa dan terseret kembali ke gelembung ilusi, tidak pernah terlihat lagi. Li Yao membuka lengan dan kakinya dan melayang di ruang tanpa batas, mengamati segala sesuatu tanpa emosi. Baru setelah gelombang otak Gu Wuxin terakhir tersebar di dalam dan luar medan gravitasi bintang kuno, dia merasa agak lega. Pada saat yang sama, di dalam peninggalan purba. Saat Gu Wuxin ditelan oleh petir, lautan sel yang sangat banyak itu tampaknya juga telah menerima perintah misterius. Ia berhenti menggeliat, membelah, dan berkembang biak dalam sekejap mata. Bintik-bintik hitam yang baru saja menghilang muncul kembali. Sel-sel besar, berwarna coklat, dan abu-abu semuanya runtuh. Asap yang terlihat membumbung keluar dari lubang-lubang itu dan terbang ke langit, berubah menjadi gelembung-gelembung berwarna-warni yang indah. Pukul, 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 miliaran gelembung meledak pada saat yang sama. Lautan sel hancur seketika, bahkan jejak terakhir kota itu pun hilang, memperlihatkan wujud asli kota perak. Para ahli manusia semuanya linglung dan tak bisa berkata apa-apa. Apakah sudah berakhir? Sambil memegangi lukanya, Ding Lingdang bernapas dengan berat. Ia berjuang untuk berdiri dan menatap celah yang mengarah ke lautan bintang di langit. Li Yao, bisakah kau mendengarku? Pembaruan oleh. Tidak, ini belum berakhir. Tidak jauh di belakangnya, Long Yangjun menatap distrik 47.
Bifrost belum runtuh. Teleportasi masih berlangsung. Kita tidak boleh membiarkan sedikitpun informasi dari alam semesta Pangu ditransmisikan ke pusat kosmos. Di lautan bintang, Liao mengalihkan pandangannya dari raksasa kuno dan bintik-bintik merah. Dia berbalik dan menatap Bifrost yang keluar dari relik purba. Jembatan pelangi yang terbuat dari energi murni benar-benar merupakan jembatan tak berujung yang melintasi multiverse dari peninggalan purba hingga ujung alam semesta. Orang bisa melihat samar-samar bahwa kapal perang mirip pasang surut yang disiapkan Gu Wuxin telah terseret ke dalam aliran materi sepanjang ratusan kilometer. Kapal itu menjadi semakin transparan, seolah-olah telah berubah dari logam keras menjadi cerobong ilusi yang dapat menghilang ke alam semesta 3 dimensi kapan saja. Tidak ada waktu. Batuk-batuk, batuk-batuk batuk-batuk. Liao terbatuk pelan dan meludahkan seteguk darah ke telapak tangannya. Kemudian dia mendapati telapak tangannya juga tembus pandang, yang bukan teknik, melainkan tanda bahwa tubuhnya akan terbakar karena terlalu banyak membakar hidupnya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia berharap tubuhnya dapat bertahan lebih lama lagi, meski terbakar selama 1 jam, 1 menit, 1 detik, 1 inci cahaya, atau bahkan 1 menit panas. Saat sedang berpikir, Liao mengaktifkan pakaian kristalnya dan berubah menjadi seberkas cahaya lagi, melesat maju dan menempuh jarak puluhan ribu kilometer dalam sekejap mata sebelum dia menghantam jembatan pelangi dengan brutal. Ledakan. Tidak ada suara dalam ruang hampa, tetapi jiwa Liao tampaknya telah ditabrak oleh kereta kristal berkecepatan tinggi. Dia menjerit dan mengerang pada saat yang sama. Unit daya di sisi kiri baju kristal itu hancur total. Helmnya penuh dengan retakan yang dapat pecah kapan saja. Namun Bifrost tetap diam. Liao, Liao. Suara isak tangis Ding Lingdang bergema di dalam otaknya. Mungkin itu sisa dari Hyperlink sebelumnya, atau mungkin itu adalah hubungan telepati antara dia dan Liao, tetapi intuisi wanita mantan ketua parlemen itu mengirimkan peringatan langka. Apa yang kamu lakukan? Katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Aku akan mencegat Bifrost. Liao terbang kembali, menyisakan jarak yang cukup untuk lari cepatnya. Setelah hening sejenak, dia berkata kepada Ding Lingdang, meskipun Gu Wuxin dan tubuh supernya sudah hancur, teleportasi masih berlangsung. Meskipun itu adalah kapal perang kosong, banyak informasi masih tersimpan di dalamnya. Bahkan kita dan peradaban Pangu telah menguasai teknologi self-driving pada tingkat tertentu. Kapal perang Flotide pasti akan diteleportasi ke pusat samudra semesta tanpa Gu Wuxin. Selama koordinat semesta Pangu dan catatan pelayarannya disimpan dalam prosesor kristal mainframe kapal perang Flotide, kita akan celaka. Oleh karena itu, meskipun aku tidak dapat menghentikan teleportasi, setidaknya aku harus menghancurkan Tide Berserker dan menghapus semua informasi yang telah dikirim dari alam semesta Pangu. Pada dasarnya, hanya itu saja. Ledakan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Liao menabrak Bifrost untuk kedua kalinya di luar angkasa. Selain menghancurkan pakaian kristalnya menjadi lebih banyak bagian, hal itu tidak ada gunanya. Apa yang akan kamu lakukan? Ding Lingdang kehilangan ketenangannya. Kami juga mencoba menyerang Bifrost di darat, tetapi Gu Wuxin tampaknya telah memasang penghalang dan penghalang yang kuat di sekitar susunan teleportasi. Lipatan ruang angkasa sialan itu terlibat. Kami tidak bisa menghentikannya. Kami tidak bisa. Aku tahu. Liao mencoba untuk ketiga kalinya, keempat kalinya, dan kelima kalinya. Ia seperti seekor lalat yang telah terkunci dalam botol kaca dan kepalanya terbentur keras meskipun tidak ada jalan keluar. Ini adalah jalan terakhir Gu Wuxin. Tentu saja, ia menyiapkan pertahanan paling kokoh di sekitar susunan teleportasi. Oleh karena itu, menyerang dari darat tidak ada gunanya. Kita harus menyerang kapal perang Flotide dari luar angkasa atau bahkan dari dalamnya. Serangan dari dalam. Ding Lingdang berteriak, tapi tampaknya telah berubah menjadi aliran energi murni. Tidak ada yang bisa memasukinya. Ya, Liao bergumam, sayang, maafkan aku. Ledakan. Kali ke-6, yang juga merupakan tabrakan tercepat dan terdahsyat, Liao bagaikan meteorit yang hancur di atmosfer. Setelan kristal, setelan master, dan bahkan tubuh daging dan darahnya semuanya terbakar habis. Ia berubah menjadi tubuh energi yang bersinar, vitalitas yang membara, dan menusukkan tangannya yang transparan ke Bifrost. Ahahaha. Liao meraung gila-gilaan di tingkat mental. Sel terakhirnya berubah menjadi ketiadaan dalam benturan energi yang hebat. Dia meninggalkan pakaian kristalnya, membakar tubuhnya, dan menguras habis semua vitalitasnya untuk masuk ke Bifrost dengan paksa sehingga jiwanya akan meledak menjadi kembang api yang paling cemerlang. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Ding Lingdang terdengar menyakitkan, seperti hatinya sendiri yang terpotong. Liao, jangan. Sepertinya aku memainkan Soul Out of Body lagi, tapi kali ini, tubuhku yang terbuat dari daging dan darah benar-benar terbuang sia-sia. Liao tersenyum getir di dalam hatinya. Maafkan aku, sayang. Aku tidak punya pilihan. Kamu juga seorang kultivator. Kamu harus tahu bahwa hanya ada satu cara dalam situasi seperti ini. Kau meninggalkan tubuhmu sendiri dan mengubah dirimu menjadi energi murni, memaksakan dirimu ke dalam Bifrost dengan cara seperti itu. Ding Lingdang sangat terkejut. Tapi kamu tidak punya senjata sama sekali. Bagaimana kamu akan menghancurkan kapal perang Flotide? Ya, jiwa Liao berjuang untuk terus maju di Bifrost. Dia terdiam cukup lama sebelum berkata, aku masih punya satu bom. Satu lagi, bom yang kuat. Ding Lingdang segera mengerti apa yang dimaksud Liao. Ledakan jiwa. Mantan ketua parlemen itu berteriak, tidak, Liao. Mari kita pikirkan sesuatu. Pasti ada jalan keluarnya. Jangan lakukan itu. Jika kita punya waktu 3 hari 3 malam, kita mungkin bisa memikirkan solusi yang lebih aman. Namun saat ini, kita mungkin tidak punya waktu 3 detik.
Teleportasi sudah dimulai. Kapal perang Float tidak mungkin akan diteleportasi ke pusat samudera semesta dengan informasi yang fatal kapan saja. Aku harus menghapus semua informasiku sendiri sebelum itu terjadi. Jiwa Liao akhirnya menghentikan kapal perang yang seperti banjir yang telah berubah menjadi aliran informasi. Ada senyum lega di dalam hatinya. Sayang, jangan bersedih. Tunjukkan pada kami sedikit kepercayaan diri Raja Naga Api Merah. Kami adalah orang-orang yang sama. Orang-orang seperti kami tidak pernah berencana untuk hidup seperti kura-kura selama ratusan tahun. Kematian hanyalah awal dari perjalanan yang berbeda bagi kami. Kami telah bersiap untuk itu, bukan? Tidak. Ding Lingdang menangis terseduh-seduh dan berteriak, aku belum siap. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Li Yao, kau mendengarku. Kembalilah sekarang. Kita akan mati bersama. Maafkan aku, sayang. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Tapi kali ini, aku sendiri sudah cukup. Li Yao berkata, Anda harus bertahan hidup dan menerima tantangan banjir dengan misi baru. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Ding Lingdang menggertakkan giginya. Kau mendengarku, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mati. Jika menghancurkan neraka tingkat terdalam dapat mencabut jiwamu, maka aku akan menghancurkan neraka tingkat terdalam. Jika membalikkan waktu dapat menghidupkanmu kembali, maka aku akan menemukan cara untuk membalikkan waktu dan ruang. Jika aku menjadi ahli terkuat di 4 dimensi, 5 dimensi, 6, 7, 8, 9 dimensi, maka aku akan dapat merekonstruksi jiwamu. Kemudian, aku pasti akan meledakkan semua alam semesta dan semua dimensi. Jika aku harus pergi ke pusat lautan multiverse sialan itu, bumi di inti banjir, hanya dengan begitu aku dapat melihat matamu yang licik lagi, maka aku pasti akan pergi ke bumi. Aku pasti akan menyelesaikan misimu dan menghancurkan bumi. Mengenalmu adalah hal paling menarik yang pernah terjadi padaku di alam semesta Pangu. Tahukah kau bahwa setiap detik setelah kita bertemu, sebuah gambar indah berkelebat di dalam jiwaku. Aku benar-benar ingin menunda selama 10 hari 10 malam dan berbicara denganmu selama 10 hari 10 malam, tetapi bagaimana aku bisa menyelesaikan apa yang ingin kukatakan dalam 10 hari 10 malam? Liao bergumam, aku ingat pertama kali aku bertemu denganmu di lautan timur Federasi Star Glory dan pertama kali aku merasakan kecemerlangan dunia kultivator. Semuanya terasa seperti mimpi yang panjang. Aku pasti akan berjuang sampai akhir demi mimpi yang tak tertandingi nyatanya. Selamat tinggal, Ding Lingdang. Selamat tinggal, teman-teman. Selamat tinggal, Federasi Star Glory. Selamat tinggal, peradaban manusia. Ledakan, gempa hebat di lautan bintang berubah menjadi suara-suara yang menggetarkan bumi dalam benak setiap ahli peninggalan purba. Ding Lingdang, Long Yangjun, Boss Bai, Fish King, Little Ming, Wen Wen, Li Jialing, Li Linghai, Yan Liren, semua orang mengangkat kepala dan melihat api yang cemerlang bermekaran di kedalaman Bifrost. Di tengah api yang tak berujung, seekor burung nasar yang berkilauan membubung ke langit dan hancur di ujung lautan bintang bersama dengan Bifrost, lenyap menjadi ketiadaan. Pada saat ini, jiwa Li Yao menerangi seluruh alam semesta Pangu. Bab 3150, Pertemuan Masa Depan. 3 tahun kemudian. Kota Tombak Terapung, Federasi Star Glory, markas besar grup cahaya matahari yang mulia. Selamat datang, para tamu terhormat. Pertemuan masa depan akan segera dimulai. Silakan gunakan saluran VIP di sini. Terima kasih. Seorang karyawan wanita yang cantik dan ramping mengambil kartu VIP dari tangan Meng Jiang dan mengusapkannya ke telapak tangannya. Kartu VIP itu langsung berseri-seri dengan cahaya yang tembus pandang, memperlihatkan nama 3 orang, Meng Jiang, cucunya Meng Xiaolang, dan cucunya Meng Lichuan. Setelah memastikan identitas ketiganya, senyum staf wanita itu semakin cerah. Ia membungkuk sedikit untuk memberi salam dan mempersilakan ketiganya masuk. Wow, Meng Xiaolang, cucu Meng Jiang, yang baru saja dipromosikan menjadi penasihat level 2 di armada Kunlun milik tentara federal, membuka matanya lebar-lebar dan mendecak lidahnya. Dia dapat melihat bahwa pekerja wanita di depannya bukanlah orang sungguhan, melainkan ilusi sinar mistis. Teknologi sinar cahaya 3D yang ilusi dan nyata seperti ini bukanlah hal yang aneh sejak awal. Namun, meskipun itu hanya potret yang dipadatkan dari sinar mistis, teknologi itu dapat memindai kartu VIP yang sebenarnya. Dia bahkan samar-samar dapat mencium aroma samar bunga kamelia di tubuh staf wanita itu. Ketika dia mengambil kartu VIP itu, kulit kedua belah pihak tampak seperti nyata, yang melibatkan banyak kendali medan gaya dan teknologi anti-gravitasi. Itu cukup canggih. Meng Xiaolang tahu bahwa armada Kunlun yang dia tumpangi memang sedang melakukan penelitian terkait, tetapi dia tidak menyangka bahwa armada itu akan didedikasikan untuk urusan sipil secepat ini. Selama 3 tahun terakhir, teknologi Federasi Star Glory, tidak, seluruh peradaban umat manusia, telah maju pesat. Kakak, apa yang ingin dilakukan oleh pertemuan masa depan ini? Sungguh mengagumkan. Menatap markas Glorious Sunlight Group yang terbuat dari gunung-gunung terapung yang tak terhitung jumlahnya dan tampak seperti kota futuristik, Meng Xiaolang menghela nafas lagi. Tidak heran dia sangat penasaran dengan pertemuan masa depan. Dia adalah penasihat tingkat kedua armada Kunlun, dan armada Kunlun satu tingkat lebih tinggi dari armada Burning Prairie. Itu adalah salah satu armada terbaik di Federasi Star Glory. Kakaknya, Meng Lichuan, adalah pemain profesional dengan nama Tim Munfian. Ia baru saja masuk 10 besar dalam Virtual Information Contest, di mana miliaran pemain profesional saling berkompetisi. Ia memiliki kemampuan komputasi dan deduksi yang luar biasa dan merupakan analis strategi terbaik. Selain itu, Tim Munfian didukung oleh Dark Moon Foundation dan investasi dari Glorious Sunlight Group. Mereka berdua adalah pemilik Meng Lichuan. Meski begitu,
Meng Xiaolang dan Meng Lichuan tidak memenuhi syarat untuk menerima undangan pertemuan masa depan. Mereka hanya mengetahui dari jaringan dan media berita bahwa pertemuan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera diadakan dan akan menjawab semua pertanyaan yang telah mengganggu mereka selama 3 tahun. Namun, mereka cukup beruntung untuk hadir secara langsung karena kakek mereka, Meng Jiang. Meng Jiang adalah sahabat karib, Vulture Liao, pendiri Glorious Sunlight Group dan pahlawan Super Federasi. Itulah sebabnya dia diberi kartu VIP yang bernilai mahal. Menurut informasi yang kudapat dari tim Moonvian, apa yang disebut pertemuan masa depan seharusnya seperti pameran peralatan sihir milik federasi, tempat hasil pelatihan dan penelitian terbaru dipamerkan dan arah pengembangan masa depan dijelaskan, termasuk pengujian model peralatan sihir terbaru. Meng Lichuan berpikir sejenak dan berkata, namun, pertemuan masa depan jelas tidak sesederhana pameran peralatan sihir biasa. Dikatakan bahwa beberapa konferensi pers akan diadakan di pertemuan masa depan. Para ahli dari federasi, kekaisaran, dan aliansi suaka, dan bahkan, para ahli purba, akan muncul di depan umum dan mengungkapkan kebenaran tentang peninggalan purba dan rahasia pertempuran makhluk jatuh 3 tahun lalu. Mereka juga akan mengumumkan berita yang menggemparkan yang mungkin mengubah seluruh peradaban umat manusia. Meng Xiaolang menjulurkan lidahnya. Jadi, apa yang disebut peninggalan kuno, surga, dan peradaban pelopor, semuanya nyata. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kedalaman lautan bintang 3 tahun lalu, semua jenis gosip telah menyebar melalui berbagai saluran. Sebagai anggota Armada Kunlun, Meng Xiaolang juga telah berpartisipasi dalam beberapa misi yang sangat rahasia. Tentu saja, ia telah mendengar beberapa kebenaran yang setengah-setengah. Pertempuran orang-orang yang gugur. Mendengarkan percakapan antara cucunya dan cucunya, wajah keriput Meng Jiang tampak serius. Liao tewas dalam pertempuran itu. Meng Xiaolang dan Meng Lichuan saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Saat mereka bertiga melewati lorong VIP, mereka melihat lorong itu penuh dengan orang dan wartawan. Tidak hanya ada wartawan lokal dari Federasi Star Glory, ada juga wartawan dari berbagai sektor Imperium Manusia Sejati. Beberapa dari mereka bahkan berasal dari Sanktuari. Tentu saja, sistem sosial Sanktuari masih dibangun kembali, dan tidak ada yang namanya wartawan. Namun, banyak pengawas bertindak sebagai mata Sanktuari dan menjalankan tugas yang sama seperti wartawan. Tidak hanya saluran di darat yang penuh dengan orang, saluran di udara juga dipenuhi dengan semua jenis mesin terbang skala kecil yang aneh. Sesekali, gangguan dan tabrakan akan terjadi, dan mesin terbang akan jatuh dengan suara mencicit. Di langit yang lebih tinggi, sinar mistik berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya saling menjalin dan bertabrakan, menciptakan riak yang secemerlang aurora. Itu adalah pemandangan unik yang hanya dapat dihasilkan ketika peralatan sihir pemindaian jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan pada saat yang sama untuk menangkap pemandangan konvensi dari berbagai sudut. Meng Xiaolang dan Meng Lichuan sama-sama pernah menyaksikan peristiwa besar sebelumnya. Baik itu pembentukan resmi Armada Kunlun atau kejuaraan, kompetisi informasi virtual, mereka berdua telah melihat gelombang wartawan yang melonjak. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan skala pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya hari ini, gelombang wartawan yang mereka lihat sebelumnya hanyalah aliran air yang mengalir di pegunungan. Mengapa ada begitu banyak reporter? Meng Xiaolang tercengang. Kemudian, mereka menyadari bahwa pertanyaan mereka terlalu konyol. Para wartawan punya banyak alasan untuk mengerumuninya. Selama 3 tahun terakhir, lebih banyak perubahan telah terjadi di Federasi Star Glory dan bahkan seluruh peradaban manusia. Sumber dari semua perubahan itu, peninggalan kuno yang misterius, masih bersembunyi dalam kegelapan. Tidak seorang pun tahu kebenarannya. Bahkan Ding Lindang, Boss Bai, Yan Liren, Long Yangjun, dan para pakar terkemuka peradaban manusia lainnya telah lenyap dari mata publik dan menyembunyikan diri di relik kuno. Bagi masyarakat Federasi Star Glory dan sebagian besar prajurit di tingkat akar rumput, yang mereka tahu hanyalah bahwa, 3 tahun lalu, tentara federal meluncurkan, ekspedisi miliaran bintang, yang terakhir dan putus asa dan mencapai kemenangan yang cemerlang dan ajaib, memaksa 2 negara adik kuasa di tengah lautan bintang, Imperium Manusia Sejati dan Aliansi Perjanjian, untuk menandatangani perjanjian damai. Namun perang belum berakhir. Banyak ahli dan elit, termasuk pahlawan Super Liao, berbaris menuju relik purba di ujung lautan bintang sendirian untuk menjelajahi asal-usul kehidupan miliaran tahun lalu dan melawan musuh tangguh yang ratusan kali lebih menakutkan daripada para penggarap abadi dan orang-orang di tempat suci. Mereka telah memenangkan pertempuran yang sulit, tetapi mereka juga telah membayar harga yang mahal. Termasuk Vulture Liao, puluhan kultivator tahap jiwa baru lahir dan kultivator tahap transformasi keilahian telah binasa. Bahkan, prajurit Dewa Raksasa, yang dikenal sebagai senjata pamungkas terkuat di Lautan Bintang, telah kehilangan puluhan dari mereka. Para prajurit teratas peradaban manusia telah menderita kerugian besar. Oleh karena itu semua orang menyebut pertempuran itu, pertempuran para korban yang gugur. Yang meninggal telah meninggal dunia, namun yang selamat masih harus memikul tanggung jawab yang berat dan meneruskan langkah demi langkah di jalan berduri dan api. Mungkin api kehidupan yang dinyalakan para korban menerangi arah para penyintas. Mungkin karena peradaban baru umat manusia masih jauh dari kata kehabisan keberuntungan. 3 tahun setelah, pertempuran bintang jatuh, merupakan 3 tahun perbaikan yang pesat. Baik Meng Xiaolang maupun Meng Lichuan telah mengalami sendiri hasil penelitian terbaru dari peninggalan kuno tersebut melalui saluran mereka sendiri. Kecemerlangan macam apa yang dapat mereka tampilkan? Konon katanya, apa yang disebut sebagai peninggalan purba itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang semua makhluk cerdas berbasis karbon miliaran tahun yang lalu. Sebelum Liao meninggal, ia telah membuka celah di antara harta karun itu dengan keberanian dan kebijaksanaannya.
Dikatakan bahwa sisa-sisa, kata-kata terakhir, dan informasi berharga dari hampir 100 peradaban para pionir tersimpan di kedalaman peninggalan purba, menunggu untuk dijelajahi, dipelajari, dan diserap. Konon, sekumpulan makhluk cerdas di era purba, yaitu klan Pangu dan klan Nuwa yang legendaris, secara ajaib selamat. Meskipun secara individu mereka lebih kuat daripada manusia, mereka telah kehilangan fondasi peradaban mereka dan tidak dapat bersaing dengan manusia. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih untuk bekerja sama dengan manusia sebagai imbalan atas kepercayaan manusia dengan mengorbankan teknologi purba. Setelah mengasimilasi teknologi peradaban Pangu, manusia kini mampu membangun jalur produksi mereka sendiri untuk dewa raksasa. Mereka tidak perlu lagi menggali peninggalan zaman purba dan menggunakan besi tua. Dalam waktu dekat, pasukan dewa raksasa, yang telah menderita kerugian besar dalam pertempuran bintang jatuh, akan menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Konon, dengan kebijaksanaan para ahli biokimia terkemuka dari Federasi, Imperium, dan Sanctuary Alliance, serta bimbingan dari peradaban prasejarah dan para pionir, peradaban umat manusia telah membuat kemajuan besar di bidang reproduksi gen. Suatu hari, bahkan mungkin saja, pionir, yang hidup dapat diduplikasi dengan sisa-sisa mayat yang ditinggalkan oleh para pionir dan membuka pintu baru, kemungkinan tak terbatas dari berbagai arah evolusi. Dikatakan bahwa teknologi lompatan luar angkasa yang digunakan oleh peradaban manusia juga memiliki arah perbaikan yang tak terbatas. Mungkin dalam waktu dekat, konsumsi energi dan kerusakan yang diderita oleh lompatan luar angkasa akan diminimalkan, sehingga memungkinkan untuk melakukan beberapa lompatan luar angkasa jarak pendek dalam waktu singkat. Pada saat itu, sebuah kapal antariksa akan dapat melakukan beberapa lompatan luar angkasa di medan perang jutaan kilometer di sekitarnya dalam beberapa detik, seperti hantu yang tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Armada hantu, seperti itu akan menjadi pedang manusia yang tak terkalahkan. Konon, banyak rumor yang dibesar-besarkan sehingga orang yang paling imajinatif pun merasa sulit mempercayainya. Manakah dari rumor tersebut yang akan menjadi kenyataan dalam pertemuan di masa depan? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.